Kamu pebisnis kuliner yang punya banyak masalah seperti mereka. Seringkali terjadi kesalahan dalam orderan. Ordernya langsung ke kasir, antrian tuh panjang. Tenan itu melakukan fraud itu dengan memakai QRIS pribadi. Bolak-balik dibenerin tapi masih error lagi. Ada aja trouble. Eits, tenang, serahkan semuanya ke ISB, ahlinya bisnis kuliner. ISB punya produk yang pas buat support UMKM, seperti POS super komplit yang beneran hemat dan bisa cegah fraud. Juga bisa terhubung ke sistem pemesanan online biar usahamu beneran cuan. Dan bisa stok bahan baku berkualitas dari marketplace F&B. Dengan teknologi terlengkap, pemilik resto bisa mengelola bisnis lebih mudah, mengurus banyak outlet jadi anti ribet, bisa meningkatkan penjualan dengan beragam mode pemesanan, bahkan beneran easy buat reservasi, serta bisa menjaga kualitas produk di setiap cabang dengan sistem eksklusif. Dengan ISB, efisiensi operasional resto bisa meningkat karena memudahkan proses pemesanan dan pembayaran, menghubungkan pesanan ke dapur secara otomatis, hingga membuat antrian lebih rapi dan terkendali. ISB juga ahli menjaga pelangganmu tetap setia dengan program membership yang beneran cuan. Hebatnya lagi, ISB bisa buat kelola food court agar terhindar dari fraud dan mengoptimalkan seleksi tenan terbaik. ISB sudah terintegrasi dengan GrabFood dan GoFood, bisa langsung aktif tanpa proses yang sulit. Sekarang, semua bisnis kuliner bisa berkembang dengan ISB yang telah dipercaya oleh puluhan ribu merchant di seluruh Indonesia hingga Asia Tenggara. Penasaran tentang produk ISB? Hubungi ISB sekarang dan dapatkan solusi terbaik dari ahlinya bisnis kuliner. Saya rasa AI ini cukup membantu bisa menghasilkan algoritma sehingga bisa belajar sendiri. Bekerja di berbagai sektor industri. Hai.
nama saya Alin. Saya hadir untuk membantu kamu mencapai target bisnis kamu. Hari panas, bikin mood panas, mana lapar. Mbak, mau pesan 1 ekto setengah mateng, kuningnya jangan pecah, putihnya jangan gosong. Spaghetti aglio olio 1, nggak pedas, tapi minta chili flakes sama parmesan cheese. Terus ice latte pakai oat milk, extra espresso, sama 1 karamel berry waffle tanpa saus karamelnya. Itu aja. Hah? Kok orderan dia udah dateng? Soalnya dia pakai ISB order, Mbak. Scan barcode terus input order, tinggal duduk manis kayak es teh manis. Wow. Bisa. ISB, terima order bebas keder. Bisa. Bayar makin lancar. Bisa. Hitung profit gampang bingit. Bisa. Ada tipu langsung nemu. Bisa. ISB, bikin menu gaya baru. Bisa. Bebas repot always support. Bisa. Pinjam modal tinggal apply. Bisa. Harga kutil promo gokil. Bisa. Terima order bebas keder. Bayar makin lancar. Hitung profit gampang bingit. Ada tipu langsung nemu. Bikin menu gaya baru. Bebas repot always support. Pinjam modal tinggal apply. Harga kutil promo gokil. Bisa. Everything sekarang bisa. Bisa. Everything sekarang bisa. ISB Postpaid. Katanya punya usaha sendiri bikin hidup lebih bebas. Nyatanya belum lepas dari rasa cemas. Semuanya harus diperiksa, bikin cemasnya kian menyandra. Cemas pendapatan hilang tanpa jejak, nggak bisa dilacak. Punya bisnis kuliner bikin dakdikduk der. Mau bebas dari rasa cemas? Mau! Perkenalkan ISB, sistem operasional nomor 1 khusus bisnis kuliner. Aplikasi kasir terlengkap dan terintegrasi dengan sistem ERP. Kontrol operasional bisnis dari sebuah sisi lebih easy. Pemesanan makin cepat, cuan makin melesat. Top supply chain management buat bisnis kuliner. Bikin omset semakin meroket dengan All-in. Temukan beragam solusi kecemasanmu bersama ISB. Ahlinya bisnis kuliner. Terima kasih banyak nih untuk pengusaha kuliner.id yang sudah menyelenggarakan acara mentoring day ini bersama ISB. Mudah-mudahan banyak UMKM yang terbantu, dan saya harap acara ini nggak cukup sampai di sini, tapi bisa diadakan di kota-kota lain terus menerus. Justru memang ini acaranya rugi banget kalau pengusaha nggak join acara ini. Ya, yang kedua adalah jangan bosan untuk selalu melibatkan ya tangan ketiga. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya kita berbisnis oke. Nah, kalau tidak melibatkan pihak ketiga ya nggak bisa.
pengusaha kuliner, sampai ketemu di kelas F&B Mentoring Day Bisnis Kuliner beneran cuan di kota-kota lainnya. Terima kasih ISB dan pengusaha kuliner tadi. Banyak sharing dari pembicara yang memberikan insight yang nanti kita bisa terapkan di usaha kita. Senang sekali bisa ikutan sesi ini karena proses yang lumayan banyak dan menguras pikiran itu bisa kita simplifikasi supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat sehingga menuju satu sebenarnya tujuan itu yang kita dapatkan. Sukses terus ya. Dan untuk pesannya ya untuk acara ini kalau bisa diperbanyak lagi acara-acara seperti ini karena sangat membantu UMKM yang baru ataupun sedang scale up. Trik pengelolaan bisnis, pokoknya banyak banget ilmu yang didapat. Dan untuk pertama kali aku ikut itu banyak banget pelajaran yang aku dapatkan, terutama bagaimana untuk usaha, apalagi untuk kayak market lokasi. Semoga nantinya ke depan bisa usaha semakin maju dan bisa collab dengan teman-teman semua yang ada di sini. Bangkitnya, ruginya, suksesnya semua diceritain, dan mudah-mudahan ini ada acara kayak gini lagi biar kita bisa upgrade ilmu terus. Terima kasih. Kita bisa tahu aplikasi ISB yang bisa mengakomodir apa yang kita butuhkan saat ini untuk kebutuhan outlet. Jadi udahlah pakai yang jelas-jelas aja, jangan pakai yang nggak jelas. Pakai ISB nomor 1, aplikasi jagonya bisnis kuliner. AI pertama untuk aplikasi di bisnis kuliner. Jadi teman-teman jangan lupa untuk pakai aplikasi. F&B Mentoring Day beneran cuan. Kamu pebisnis kuliner yang punya banyak masalah seperti mereka? Seringkali terjadi kesalahan dalam orderan. Ordernya langsung ke kasir, antrian tuh panjang. Tenan itu melakukan fraud itu dengan memakai QRIS pribadi. Bolak-balik dibenerin, tapi masih error lagi. Ada aja trouble. Eits, tenang, serahkan semuanya ke ISB, ahlinya bisnis kuliner. ISB punya produk yang pas buat support UMKM, seperti POS super komplit yang beneran hemat dan bisa cegah fraud. Juga bisa terhubung ke sistem pemesanan online biar usahamu beneran cuan. Dan bisa stok bahan baku berkualitas dari marketplace F&B. Dengan teknologi terlengkap, pemilik resto bisa mengelola bisnis lebih mudah, mengurus banyak outlet jadi anti ribet, bisa meningkatkan penjualan dengan beragam mode pemesanan, bahkan beneran easy buat reservasi, serta bisa menjaga kualitas produk di setiap cabang dengan sistem eksklusif. Dengan ISB, efisiensi operasional resto bisa meningkat karena memudahkan proses pemesanan dan pembayaran, menghubungkan pesanan ke dapur secara otomatis, hingga membuat antrian lebih rapi dan terkendali. ISB juga ahli menjaga pelangganmu tetap setia dengan program membership yang beneran cuan. Hebatnya lagi, ISB bisa buat kelola food court agar terhindar dari fraud dan mengoptimalkan seleksi tenan terbaik. ISB sudah terintegrasi dengan GrabFood dan GoFood, bisa langsung aktif tanpa proses yang sulit. Sekarang, semua bisnis kuliner bisa berkembang dengan ISB yang telah dipercaya oleh puluhan ribu merchant di seluruh Indonesia hingga Asia Tenggara. Penasaran tentang produk ISB? Hubungi ISB sekarang dan dapatkan solusi terbaik dari ahlinya bisnis kuliner.
rasa AI ini cukup membantu bisa dan sangat menghasilkan algoritma sehingga bisa belajar sendiri. Bekerja di berbagai sektor industri. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman pengusaha kuliner sekalian dan selamat datang di webinar post event F&B Mentoring Day Scale Up Formula. Dan pastinya pada siang hari ini ditemani oleh saya, Tia, selaku moderator yang akan menemani teman-teman semua selama 1,5 hingga 2 jam ke depan nanti. Dan pastinya aku juga mau reminder nih ke teman-teman semua ya yang sudah online untuk jangan lupa rename nama Zoom-nya ya teman-teman menjadi nama strip nama bisnis supaya kita bisa kenalan nih dengan teman-teman semua. Jadi kita juga tahu kalau misalnya nanti teman-teman bertanya, oh ini dari bisnisnya ini, dan sekalian juga promosi gratis ya teman-teman semua. Dan pastinya webinar pada siang hari ini fully supported by ISB, ahlinya bisnis kuliner yang sudah digunakan oleh lebih dari 30.000 outlet F&B di Indonesia bahkan Asia Tenggara. ISB menghadirkan ekosistem operasional terintegrasi untuk bisnis kuliner, mulai dari ISB POS, sistem kasir terintegrasi ERP setara 20 miliar, bantu hemat kos hingga 35%. Lalu ada juga ISB Core, sistem ERP khusus F&B yang memastikan operasional lebih efisien dan terkontrol. Ada juga ISB Order, sistem pemesanan online yang bisa tingkatkan transaksi hingga 64%. Lalu ada juga ISB Goods, manajemen supply chain real time, atur stok dan supplier dengan mudah. Dan pastinya yang paling terbaru ada All In by ISB, teknologi kecerdasan buatan AI yang membantu meningkatkan profit bisnis hingga 40%. Tentunya ada produk-produk lainnya juga yang terintegrasi. Banyak brand besar dan UMKM yang tumbuh hingga 3 kali lipat dengan ISB seperti Boga Group, Ismaya Group, Sambal Bakar Indonesia, Wingstop, Fatdak, Kopinako, Lau Lau Guo Guo, Almos Fried Chicken, Roti Romi, bakso lapangan tembak, ayam keprabon, payakum buah, dan masih banyak lagi. Nah, kebetulan banget di acara pengusaha kuliner ini, ISB mau kasih promo khusus yang super spesial untuk sobat PKID di sini. Untuk ISB Postlight, ada promo langganan aplikasi kasir mulai dari Rp3.000 per hari. Usus bisnis kuliner jadi lebih mudah, efisien, dan bebas cemas. Bisa lihat dashboard laporan penjualan, atur inventory bahan baku, dan juga ada gratis integrasi
terintegrasi dengan GoFood dan GrabFood, dan juga pastinya ada gratis Tendi, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja chat ke nomor WA di 0813 1493 6045. Terus ketik kode promonya PKID Tangerang. Harus diketik ya kodenya biar dapetin promonya. Dengan satu ekosistem yang saling terhubung, ISB bantu bisnis kuliner lebih efisien dan menguntungkan. Jalankan bisnis bebas cemas dengan ISB, ahlinya bisnis kuliner. Oke, pada siang hari ini kita akan ngobrolin banyak ya. Topiknya adalah terkait kemitraan 101. Belajar dari studi kasus kemitraan Baker Old yang sustainable selama 10 tahun dan keep growing. Dan pastinya kita menghadirkan dua pembicara yang spesial banget di siang hari ini. Ada Coach Agung Haryadi, beliau selaku konsultan franchise dan kemitraan yang saat ini sudah sukses membantu mengembangkan Baker Old sampai saat ini lebih dari 300 cabang di seluruh Indonesia. Dan pastinya nggak cuma buka banyak cabang, tapi juga profitable dan juga sustainable untuk jangka panjang. Nah, nanti di webinar siang hari ini Coach Agung akan bongkar-bongkar nih, buka-bukaan nih ke teman-teman semua. Nanti bisa tanya-tanya yang banyak langsung di fitur Q&A. Dan juga kita ada special speaker kedua, ada Pak Seno Januar selaku business consultant dari ISB, yang pastinya nanti juga akan sharing-sharing pengalamannya dari Pak Seno dalam membantu teman-teman pengusaha kuliner dalam mengembangkan bisnisnya dengan metode kemitraan maupun franchise. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil ya speaker kita pada siang hari ini. Halo Coach Agung. Halo, Assalamualaikum. Suara saya kedengaran jelas? Waalaikumsalam, kedengaran jelas Coach. Oke, Oke. Kak Agung, kita kan akan ngomongin siang hari ini kemitraan 101 ya, studi kasus dari Baker Old. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit apa aja sih kira-kira yang akan kita pelajari ya di siang hari ini? Oke, sebenarnya simpel aja. Yang akan kita pelajari adalah tentang kemitraan dalam tanda kutip franchise ya. Tapi kalau franchise kan nggak bisa kita sebut franchise kalau misal belum dapat izin STPW-nya. Kebetulan background kenapa kok 10 tahun belum dapat izin franchise? Ya jawabannya adalah karena saya baru masuk ke dalam itu kurang lebih belum cukup 2 tahun. Jadi secara laporan keuangan itu belum serapih ketika sebelum saya masuk. Jadi saya sendiri belum berani untuk mendaftarkan karena laporan keuangannya saya sendiri di dalam belum ada 2 tahun. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah hari ini akan ngomongin tentang jadi kemitraan secara umum. Terus yang kemudian ngomongin tentang dua game secara garis besar, yaitu game logistik dan game manajemen outlet. Terus kemudian strategi backroll secara simpel aja. Terus kemudian yang terakhir kita bakal ngebahas tentang financial model untuk membantu teman-teman ngobrak-ngabrik angka ya. Karena kalau misal kita pengen scale up kemitraan, salah satu indikasi yang harus kita lihat dan nggak boleh kita lupakan adalah indikasi keuangan. Nah, gimana ciri-ciri bisnis yang siap untuk di-scale up dengan metode kemitraan itu? Nah, nanti akan kita bedah di financial modelnya. Nah, financial modelnya pun saya akan ngambil contohnya alanya Baker Old ya, gimana biar kita bisa grow banyak banget cabang sehingga kita punya power untuk kemudian menekan HPP ya, untuk kemudian bisa melakukan standarisasi, untuk bisa menyederhanakan proses operasional yang ada di toko ya, semua itu tentunya tidak luput dari perencanaan finansial yang matang. Jadi hari ini mungkin akan sedikit ngebahas tentang operation, ngebahas tentang HR, ngebahas tentang marketing, tapi akan lebih banyak ngebahas tentang keuangan. Dalam konteks strategi Baker Old dalam bertumbuh dan berkembang dan sustainable. Gitu kira-kira ya Bu Tia ya.
Oke, menarik banget nih Coach Agung ya. Oke, langsung bisa langsung prepare nih untuk materi slideshow-nya. Sampai aku juga mau remind nih ke teman-teman semua untuk yang baru saja join, jangan lupa untuk merename nama Zoom-nya menjadi nama strip, nama bisnis supaya kita bisa lebih kenal dan juga lebih dekat dengan teman-teman semua. Dan pastinya untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti bisa langsung tulis di fitur Q&A ya, karena nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab dengan kedua pembicara kita. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin. Baik, kepada Coach Agung Haryadi, kami persilahkan. Oke, baik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggorokan saya kering, ya efek karena puasa tentunya. Semoga teman-teman juga puasanya lancar ya. Tidak ada halangan, ya artinya ya maksimal puasanya dan bisa mendapatkan pahala yang apa maksimal ya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini pada saat bulan Ramadan ini makasih banyak ke ISB yang sudah memberikan panggung ya, yang udah mensponsori terselenggaranya rangkaian acara F&B Mentoring Day. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, F&B Mentoring Day itu sudah kita lakukan dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu itu kita sudah keliling ke Surabaya, ke Semarang, ke Bandung belum sih, Bekasi, Tangerang, Depok. Ya, artinya F&B Mentoring Day adalah acara yang digagas oleh komunitas pengusaha kuliner.id bersama dari ISB untuk kemudian memberikan banyak manfaat insya Allah ke teman-teman pengusaha. Nah, kita akan mendatangkan memang banyak pembicara-pembicara yang berkompeten insya Allah di bidangnya ya, dan akan ngupas tuntas dari studi kasus. Artinya bukan hanya teori aja, tapi memang yang kita bahas di F&B Mentoring dia adalah real artinya berdasarkan apa yang ada di lapangan. Kalaupun membahas tentang teori, mungkin teorinya nggak akan banyak. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin izinkan saya dulu perkenalan diri ya. Nama saya Agung Haryadi, saya adalah konsultan franchise dan kemitraan. Ya, ini kira-kira latar belakang saya, background pendidikan dan karir ya, dan lain-lain dan lain-lain. Sampai saat ini saya fokusnya di komunitas pengusaha kuliner.id sebagai founder aja, tapi yang lebih banyak menjalankan sebenarnya adalah Butia selaku CEO-nya pengusaha kuliner.id buat manage event, manage kegiatan, ya, manage sponsorship dan lain-lain. Sedang lebih fokus menjadi praktisi, ya. Ya, saat ini klien saya adalah Baker All, ya, yang kurang lebih hampir 2 tahun ke belakang saya bantu untuk bisa grow. Jadi saya disclaimer dulu, saya bukan ownernya Baker All, teman-teman, saya GM-nya. Jadi gimana ceritanya awalnya bisa masuk ke Baker All ya? Klien saya. Jadi awalnya buka kelas, lalu kemudian ownernya Baker All mendatangi saya, lalu kita ngobrol, ternyata klop. Ya, jadi dari situ kemudian saya sendiri agak pas setelah ngobrol panjang lebar ya, saya ngelihat Baker All ini kayaknya marketnya gede banget gitu. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya yang ada di sebelah, misal brand brand, aduh sebut nggak ya? Alah sebut aja lah ya. Misal brand Rotio gitu ya kita sebutnya. Nah, Rotio aja yang di segmen atas, segmen A dan B gitu ya, harga rotinya kan 14.000, 15.000 ya, dengan varian yang berbagai macam, itu mereka punya 600 store. Artinya segmennya atas jumlah store-nya segitu. Nah, Baker All pada saat saya masuk, jumlah store-nya tuh hanya 150. Jadi saya ngerasa harusnya dengan segmen yang ada di bawah, ya kan ini kan hukum ya teman-teman. Artinya semakin ke bawah segmen kita, semakin ke C dan D gitu ya kan, piramida market aja, maka semakin besar apanya ya, size-nya, populasinya. Artinya kalau misal gobloknya misal Roti O punya 600 cabang, harusnya Backroad setidaknya punya 1.200 kan, kira-kira gitu kalau kita ngomongin piramida market. Nah, inilah yang kemudian ngebuat saya ngerasa tertantang untuk kayaknya bisa nih buat saya bantu, untuk saya konsulin. Lalu saya masuk ke dalam sebagai bagian dari internalnya Baker All untuk menjadi GM di dalam. Artinya yang bisa, artinya saya punya banyak 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 keleluasaan ya. Memang ketika saya masuk ke Baker All, saya cerita ini agak intermezzo sedikit aja. Jadi saya masuk ke Backroll itu dengan memberikan syarat kepada owner bahwa saya boleh mecat orang. Artinya kalau saya udah diminta sebagai tim internal, saya boleh untuk menyusun tim, ya, melakukan rekrutmen, ya tentunya dengan guides finansial yang tepat tentunya. Nah, dari situ saya
menyusunlah kemudian organisasi-organisasi atau divisi-divisi untuk melengkapi struktur yang memang kita butuhkan gitu. Nah, itu awalnya tuh Agustus 2023 tuh awal mula konsultasi. Setelah itu berjalan sampai hari ini ya kurang lebih 1 tahun 8 bulan atau 1 tahun 9 bulan. Tugas saya cuma satu, bikin backroll naik 5 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Dan ternyata nggak nyampe 2 tahun, target itu alhamdulillah sudah tercapai. Dan sekarang lagi proses untuk apa ya, renewal kontrak lagi. Kalau misal negosiasi dan lain-lainnya lancar. Nah, itu kira-kira intermezzo sedikit sejarah kenapa saya bisa masuk ke dalam backroll sebagai GM di dalam. Jadi awalnya klien, awalnya ngobrol, awalnya ketemu di komunitas, cocok ya sudah saya bantuin. Gitu. Ya itu kira-kira ya sejarahnya. Nah, siang hari ini teman-teman kita akan ngebahas sedikit sebenarnya, cuma pembahasannya agak mendalam, yaitu ngebahas tentang satu ngomongin definisi dulu kali ya, definisi dan esensi. Kadang-kadang kita ngomongin franchise dan kemitraan, tapi kita sendiri nggak tahu. Kadang-kadang bukan nggak tahu sih, lupa. Franchise itu apa sih sebenarnya? Apa yang sebenarnya kita pengen capai dengan metode franchise atau kemitraan itu sendiri? Nah, ini yang kemudian saya pengen share ke teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai kita menggunakan metode kemitraan atau franchise, tapi esensinya aja kita lupa. Ya, yang kedua kita ngomongin tentang logistik sebenarnya atau manajemen outlet. Ada 2 game secara garis besar. Ya, nanti akan saya bedah ya. Secara umum kira-kira gini. Kalau misal mitra itu invest ke kita, pilihannya kan cuma 2. Mitra ngelola sendiri tokonya, atau mitra itu dititip kelolakan. Kan kira-kira gitu. Nah, ada 2 game secara garis besar yang kalau dibedah secara logistik, ini tuh akan jadi 2 game yang berbeda. Artinya kita tidak akan memainkan dua-duanya kalau pengen gede. Banyak sekali game, bukan game, banyak sekali bisnis kemitraan di luar sana yang dua-duanya tuh dimainkan. Artinya outletnya dikelola sendiri juga, tapi mitranya juga ngelola sendiri gitu. Jadi ada beberapa. Jadi sebagian outletnya dikelola sendiri, sebagian outletnya tuh dikelola sama mitra gitu. Saya tidak menganggap bahwa game itu salah, tapi kurang tepat. Artinya itu 2 game yang berbeda, membutuhkan fokus dan resource yang berbeda, sehingga tim kita juga fokusnya bakal kepecah. Gitu. Nah, yang ketiga kita bakal ngomongin tentang strategi backroll, saya nyebutnya WOG, Wheel of Growth, ya. Nanti kita bahas sedikit. Yang chapter 4 kita ngomongin tentang financial model ala backroll. Jadi, apa sih yang harus disiapkan dari sisi financial model? Supaya basic keuangan ini bisa jadi tumpuan sebelum kita akan copy paste cabang ini menjadi ratusan atau bahkan ribuan cabang. Oke, nah kita bahas dulu chapter 1 teman-teman ya. Esensi franchise. Jadi pertama, kita harus pahami dulu bahwa yang namanya membisniskan, yang namanya berbisnis menggunakan skema franchise atau skema kemitraan, itu yang lagi kita gedein adalah IP-nya. Intellectual property-nya apa ya, merek. Artinya kalau misal kita memitrakan bisnis buka banyak cabang tapi ternyata mereknya belum terdaftar, nah itu udah salah langkah. Jadi teman-teman semua perlu kita pahami bahwa banyak ya loh ya kasus di luar sana di mana bisnisnya udah gede tapi mereknya belum didaftarin. Akhirnya apa ya, udah kena somasi merek lah, atau malah keduluan didaftarin sama orang lain lah, atau malah kalau yang di Yogyakarta tuh malah lebih parah. Jadi mitranya lah yang mendaftarkan mereknya gara-gara mitranya kesel sama si brand owner gitu. Nah, kasus-kasus seperti ini kan sering banget terjadi. Artinya ya bisa dimitigasi. Caranya apa ya, didaftarin aja gitu. Kan kalau misal kita bisnisnya kemitraan kuliner, harusnya kan kelasnya di kelas 43. Udah. Udah situ aja kelas 43 gitu. Kalau mau daftarin ke kelas yang lainnya boleh silakan gitu. Cuma yang wajib banget ya, fardu ain, ini fatwa saya bukan fatwa ulama ya, fatwa konsultan franchise. Jadi yang wajib banget buat kita daftarin itu di kelas 43 gitu, jasa penyedia makanan dan minuman, udah gitu. Nah, apa yang termasuk di dalamnya ya, resto, kedai, outlet, toko ya. Selama menyediakan ada jasa untuk menyediakan makanan dan minuman, ya kelasnya di 43. Nah, kira-kira gitu, teman-teman. Jadi yang pertama kita harus amankan dulu. Kenapa? Karena kalau cabangnya banyak tapi ternyata mereknya bukan punya kita, wah itu sangat rugi sekali. Gitu. Ada kok brand di Indonesia yang eh, cabangnya banyak, tapi mereknya tidak terdaftar. Nah, siapa tuh? Nah, saya mungkin nggak bisa nyebut, kebetulan teman saya sendiri. Tapi pasti teman-teman inilah, kalau kalau nge-googling aja itu tuh pasti ketemu tuh.
ya, inisialnya Warung. Nah, itu mereknya kalau nggak salah sih terakhir tidak terdaftar. Akhirnya sehingga agak susah nih. Artinya kalau misal ada yang ngebuka ya dengan nama yang sama, nah itu susah untuk melakukan somasi. Ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi pertama, kalau misal kita pengen memitrakan bisnis ya mereknya harus aman. Nah, yang kedua, teman-teman semuanya adalah sinergi. Franchise itu sebenarnya kunci supaya bisa sukses, ya, supaya bisa sustain adalah mitra dan brand owner yang saling bersinergi. Jadi antara kita sebagai pemilik merek nih, saya memposisikan diri sebagai pemilik merek. Ya, antara saya dan mitra-mitranya saya, mitra-mitra Baker Old itu ya harus kompak. Kompak dalam artian apa ya? Kita diskusi bagaimana caranya kita memajukan bisnis ini. Gitu. Mitranya menjalankan dengan sepenuh hati, si brand owner juga memikirkan gimana caranya ada dua hal. Satu, turunin cost-nya, cost bahan bakunya. Yang kedua adalah standarisasi kualitas produk gitu. Ini yang soal marketing, soal campaign kita bisa diskusikan bersama gitu. Nah, itulah yang kemudian harus kita jaga tuh sinergi ya, hubungan harmonis antara kita dan mitra. Kalau misal kita ngelihat studi kasus, nggak usah Baker Out deh, McD deh misal ya teman-teman ya, kita coba ngambil studi kasusnya agak jauh. Kalau kita ngambil studi kasusnya misal McDonald, franchise-franchise-nya atau mitranya itu kan sangat berkompeten sekali, sangat loyal sekali, sangat all out sekali dalam menjalankan usaha, sehingga mereka itu bisa ya membuat bisnis itu bisa sustain dan bertahan lama. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah sinergi. Masing-masing menjalankan peran. Nah, gitu ya. Jadi bukan brand owner yang harus turun tangan selalu untuk melakukan quality control, ya harus selalu turun tangan selalu untuk memberikan training, ya itu boleh bagus. Tapi dari sisi mitra juga harus sepenuh hati dalam melakukan pengelolaan outlet. Jadi kualitas produk dijaga, kualitas pelayanan dijaga, terus saling berkomunikasi di situ. Jadi nggak bisa salah satunya kerja keras terus yang satunya aji mumpung, itu nggak bisa gitu. Terus yang kemudian yang ketiga adalah franchise itu udah harus wajib yang namanya simple operations. Jadi operasional di toko harus disederhanakan, ya harus banget disederhanakan. Kalau dalam kasusnya Baker, all produknya itu ya cuma berapa ya, cuma 5 aja, 5 adonan sama 3 jenis krim, udah gitu. Ya karena memang kita bikin sesimpel itu. Kalau sekarang ada varian es krim, itu pun es krimnya cuma ada dua, bubuk matcha sama bubuk coklat. Udah, kita belum ada tuh varian lainnya kayak misal ada croissantnya, ada kromboloninya, ada varian pastelnya, apalah gitu. Itu tuh nggak ada. Kenapa? Kayak karena harus simple operations. Kunci dari bisnis yang bisa di scale up, yang bisa diduplikasi menjadi banyak cabang adalah eh, operasionalnya sederhana. Operasionalnya harus simple. Kalau operasionalnya terlalu ribet, ya artinya proses di outlet itu terlalu banyak, itu akan menyulitkan. Ya, kalau di Baker Out itu di toko kita nggak ada tuh mixer. Jadi nggak ada tuh nyampur antara telur, tepung, air, di mixer, jadi adonan, kemudian dibikin. Nggak gitu prosesnya. Seluruh proses yang ribet itu sudah didelegasikan kepada central kitchen. Jadi di outlet itu tinggal ngambil adonan bekunya aja, adonan yang sudah jadi aja gitu. Jadi seluruh prosesnya itu sudah disederhanakan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan simple operation. Saya tadi sempat ngelihat sebenarnya di salah satu peserta hari ini ada yang bisnisnya Baker Old. Nah, saya mencurigai kayaknya itu mitra Baker Old ini kayaknya. Coba ya saya cari mana ya tadi ya. Pak Febri kalau nggak salah namanya. Pak Febri. Oh, Febriano. Wah, ini mah mitranya Baker Old ini. Kalau nggak salah punya 5 toko ya Pak Febri. Boleh Pak Febri silakan muncul di kolom kolom Q&A. Nah, itu ya. Nah, itu kira-kira teman-teman ya, simple operation. Jadi operasional di toko itu harus sesimpel mungkin, harus sesederhana mungkin, supaya mudah untuk diduplikasi. Jadi mitranya mudah untuk melakukan pengelolaan, ya mudah untuk mentraining kalau misalnya ada karyawan yang resign, ya jadi mudah untuk diajarkan lagi ya sistemnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau per hari ini seluruh outlet Baker baru itu wajib menggunakan POS juga tuh ya, point of sales, artinya harus menggunakan sistem ya yang digagas sama pusat gitu. Jadi semakin lama proses inovasi untuk menjadi brand yang bagus, brand yang proper itu pelan-pelan dijalankan. Ya, terus selanjutnya adalah good margin. Good margin ini maksudnya adalah ya gini-gini, keuntungannya jangan tipis. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah franchise itu sebenarnya adalah metode berbagi keuntungan, metode scale up sambil kita berbagi kue dengan mitra. Maka margin
mungkin nggak gede, tipis gitu. Tapi kita mainnya quantity. Tapi di mitra pun ketika jual kepada customer, mereka masih punya margin tuh. Nah, nanti kita bedah financial modelnya Bakerall. Marginnya outletnya mitra tuh berapa? Ya kalau saya bilang boleh saya bilang sekarang ya marginnya di 50%. Artinya kalau misalnya harga rotinya 6.000 dijual kepada customer, ya mitra tuh beli ke pusat itu hanya senilai 3.000 rupiah aja tuh total rotinya. Ya udah termasuk dengan paper bag dan segala macam. Kenapa bisa seperti itu? Karena Bakerall sendiri kita investasi di infrastruktur cukup besar. Ya karena tugas kita kan ada dua tadi. Teman-teman masih ingat ya, tugas kita dua tadi sebagai brand owner. Satu, turunin COGS. Ya, gimana cara nurunin COGS? Ya, kuantitinya perbesar, perbanyak cabangnya supaya kita punya daya tawar ke supplier dan vendor. Jadi kita punya daya tawar untuk negosiasi apa vendor gula halus, vendor apa gitu. Kita punya daya tawar itu. Kita lock selama 3 bulan atau selama 6 bulan harganya ya dengan kuantiti berapa ton gitu ya per bulannya berapa ton kali 6 bulan lock harganya jangan sampai berubah, itulah daya tawar kita nanti ke vendor. Akan ada saat di mana kita melakukan bergaining ya negosiasi dan open tender, nanti akan ada tuh masa-masa seperti itu mungkin teman-teman akan mengalami. Nah, itulah yang kemudian salah satu kunci kita sebagai brand owner. Jadi kuantitinya harus besar, cabangnya harus banyak, sehingga mitra itu, kalaupun mereka tahu resep rahasianya, mereka nggak akan bisa bikin lebih murah. Nah, itu kira-kira kuncinya tuh di situ. Jadi value kita sebagai brand owner itu ada di mata mitra. Gitu. Nah, yang kedua adalah standarisasi. Jadi selain cost-nya kecil, bahan bakunya murah, standarisasi. Jadi semua toko yang kita kirim, bahan bakunya itu udah pasti standar, sudah pasti bagus gitu. Ya, kalaupun ada margin of error, pasti di bawah 1% lah harusnya. Nah, itu teman-teman yang harus kita pahami. Jadi, franchise itu esensi sebenarnya adalah berbagi keuntungan. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, nah itu aja kira-kira teman-teman untuk sesi eh, apa namanya definisi franchise. Gampang ya, mudah dipahami. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Didit Nobunaga. Ini saya langsung jawab aja Mbak Tia ya, masih ada waktu nih. Coach, berarti central kitchen harus ada di setiap kota untuk setiap outlet ya? Oh, enggak sih Pak. Sebenarnya ini tergantung tipe bisnisnya. Kalau Baker Roll itu kita central kitchennya cuma satu, ya central kitchennya hanya ada di Galaxy di Bekasi ini aja. Nah, seluruh outlet yang ada di Indonesia, mau yang itu di Batam, yang di Aceh, mau yang ada di Papua, di Manokwari, kebetulan kita baru buka juga. Nah, itu semuanya ngambil dari satu tempat. Nah, pertanyaannya gimana caranya ngirim bahan beku ke eh, tempat-tempat di luar Pulau Jawa ya. Nah, ini udah banyak sih ekspedisi-ekspedisi yang bisa kita jadikan partner. Kalau kami sendiri ada dua. Yang satu ada Kiat Ananda. Kiat Ananda tuh spesialisasi cold chain logistik. Jadi kita kirim aja misal ke Balikpapan ya terus kemudian tapi di Balikpapan kita jual dengan harga sedikit lebih mahal untuk mengcounter cost logistik sehingga overall cost atau COGS-nya mitra itu tetap 50% meskipun ditambah dengan cost logistik gitu. Jadi harga jual yang disesuaikan. Kalau misal di Jabodetabek jual 6.000, di Balikpapan jualnya 7.000 sampai 8.000. Nah, itu mungkin kira-kira gitu. Jadi saat ini sih seluruh central kitchen-nya ada di satu titik gitu. Nah, kenapa harus disentralkan seperti itu ya? Untuk mempermudah ya mempermudah. Jadi saya tuh tiap hari kegiatannya paling banyak ya 70% waktu saya tuh habis di ya di kantor, di pabrik. Nggak kemana-mana, nggak keliling toko. Oke, nah lanjut ya. Yang kedua adalah choose your game. Oke, ada dua opsi pengelolaan teman-teman. Ada mitra aktif dan yang kedua ada mitra pasif. Mitra aktif adalah ya ini skema franchise, artinya mitranya mengelola langsung tokonya. Siapa yang pakai metode ini? Banyak, Baker Old, Misway, Bingsway, apalagi sih Tian Lala kemarin tuh, We Drinks, banyak. Nah, yang menggunakan metode ini, termasuk Janji Jiwa juga ketika awal-awal tuh menggunakan metode franchise atau metode mitra aktif, artinya mitranya aktif mengelola toko. Nah, yang kedua, ada mitra pasif. Jadi mitranya pasif, mitranya nggak mengelola toko. Nah, inilah yang banyak digunakan sama Janji Jiwa di belakangan. Gitu. Janji Jiwa nggak pakai ini. Sorry, House. House itu ketika awal-awal sebelum diinvest sama BRI Ventures, mereka menggunakan metode mitra pasif, di mana mitranya hanya store modal. Setelah itu, tokonya dikelola sama siapa ya? Sama brand ownernya, sama manajemennya mereka. Sehingga mitranya itu pasif aja, nyetor dana aja. Tiap bulan terima laporan keuangan, bagi hasil atau bagi dividen, berdasarkan nilai cash flow-nya. Nah, inilah yang kemudian harus kita perhatikan teman-teman. Milih salah satu. Nah, kenapa harus milih salah satu? Nah, ini saya jelasin. Ini kira-kira. Kalau kita ngomongin logistik, kita kan ngomongin bahan baku dari hulu sampai hilir ya. Mulai dari bahan baku itu
beli di vendor, diproduksi, di outlet, ya, kemudian sampai ke customer. Jadi inilah yang kemudian kita sebut dengan supply chain, ya, supply ke supply, gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah ini dibagi dua, ya teman-teman ya. Nah ini dibagi dua. Jadi antara apa namanya, ada yang namanya game logistik seperti ini, ya. Jadi di mana kita gamenya itu belanja bahan baku, produksi di warehouse, lalu kemudian kita supply ke mitra. Mitra kemudian mengelola kepada customer. Nah, ada juga tipikal yang mereka gamenya ada di sini. Mereka juga ngurusin ini. Langsung aja ngambil contoh. Nah, Almas Fried Chicken punyanya Pak Okta, ya beliau itu tidak punya central kitchen yang literally untuk memproduksi dari hulunya banget, kayak bikin sambelnya itu mereka outsource-kan gitu. Kenapa di outsource-kan aja untuk bikin-bikin bahan bakunya? Karena mereka gamenya fokusnya di sini. Urusan produksi bahan bakunya mereka serahkan kepada pihak ketiga, 3PL company, 4PL company. Itu kenapa dilakukan seperti itu? Supaya efisien. Karena memang perusahaan itu DNA-nya itu beda-beda. Nggak semua perusahaan itu jago di setiap dari hulu ke hilir. Dan memang saya tidak rekomendasikan untuk teman-teman jago dari hulu ke hilir. Pilih gamenya. Nah kebetulan Bakerall itu gamenya ada di hulu. Hulu artinya kita gamenya ada di supply. Kita belanja bahan baku kepada supplier, ya kita mainnya quantity sehingga bisa murah nanti harga bahan bakunya, ya standar bahan bakunya, GeoGasnya juga murah, lalu kemudian kita supply ke mitra. Nah, Bakerall sendiri secara company kita nggak punya toko. Ya, jadi toko-toko itu semuanya punyanya mitra. Jadi kalau misal kita punya 300 outlet, ya omsetnya berapa ratus lagi, ya omsetnya gede. Nah, itu omsetnya mitra tuh, bukan omsetnya Bakerall pusat. Nah, omset yang kami akui sebagai pendapatan itu hanyalah pendapatan dari penjualan bahan baku. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kayaknya Bakerall itu ya kayaknya mitranya sebenarnya. Nah, inilah yang kemudian saya sebut dengan berbagi keuntungan tadi itu di awal. Ya, jadi kita tuh masih harus berbagi margin dengan mitra sehingga cost bahan baku tuh benar-benar harus dikontrol sekali. Nah, sekarang itu yang bikin saya pusing itu adalah harga telur. Harga, nah ini nggak tahu teman-teman ya, ada juga kan yang main kuliner belanja telurnya nih lagi naik-naiknya sekarang bulan puasa. Ya, nah ini saya lagi pusing ya. Kenapa pusing ya? Karena harga bahan bakunya lagi naik banget luar biasa gede. Nah, itu yang kemudian agak susah buat ditakar. Solusinya apa ya? Saya punya 3 supplier. Nah, 3 supplier ini nyuplai telur. Saya cek aja mana yang paling murah itu yang saya ambil. Gitu. Nah, agak susah memang kalau misal produknya ini udah komoditas ya. Artinya ya udah ngikutin mekanisme pasar aja. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gamenya ada di sini nih. Ya, gamenya Almas Fried Chicken, gamenya Pak Okta dan kawan-kawan dari grupnya. Teman-teman main dua-duanya. Jadi kalau misal teman-teman gamenya adalah game pengelolaan toko, ya sudah gamenya pengelolaan toko aja. Jadi pelan-pelan melepaskan diri sehingga teman-teman bisa fokus tuh ke operation excellence, ke kepuasan pelanggan, ya kecepatan serving, ya senyum salam di toko, ya, kecepatan dalam melakukan handling komplain, itu kan semua service game ya atau game pelayanan yang ada di toko. Nah itu yang kemudian harus dijadiin fokus. Jangan dua-duanya. Nah, ini pertanyaan besar. Nah, saya udah ngeliat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih di kolom Q&A, tapi mungkin boleh dijawab nih buat teman-teman semuanya. Apakah teman-teman sebagai brand owner itu akan memilih game management outlet atau game logistik? Pasif atau aktif kalau sebagai brand owner ya? Ya. Nah, ini harus dijawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan, seru-seru juga nih pertanyaannya nih. Tapi karena waktu saya terbatas, sisa 20 menit lagi, saya mohon izin lanjut dulu ya. Nanti kita bahas untuk sesi Q&A di sesi akhir. Materinya sebenarnya agak banyak. Oke, strategi backer all. Sekarang kita masuk ke chapter ketiga. Oke, strategi backer all simple, ya kita menyebutnya Wheel of Growth atau WOG, ya. Kita pengen punya 10,000 stores atau 10.000 toko yang sustain. Jadi bukan 10.000 toko yang ya udah B aja atau 10.000 toko yang hidup segan mati tak mau. Insya Allah kita nggak pengen ke sana. Kenapa? Ya ini kita bisa buktikan dari program-program yang ada. Nah, pertama kita fokusnya itu di 8 titik krusial ini.
Jadi 8 titik krusial ini adalah production center, ini adalah titik utamanya. Kita harus memproduksi bahan baku yang kapasitasnya besar ya. Lalu kemudian dari bahan baku ini margin of error-nya dikit ya. Semakin lama semakin sedikit tuh adonan-adonan yang kami supply ke mitra tuh yang buruk-buruk tuh mulai berkurang karena apa? Investasi di infrastruktur gitu. Ya nggak mungkin 100% supply kita tuh perfect teman-teman, nggak mungkin. Ini secara statistik itu nggak masuk akal. Jadi masuk akalnya adalah pasti ada margin of error-nya yang akan kita supply dan memang itu normal. Dan kami memberikan garansi kepada mitra kami kalau misal supply kami ada yang bermasalah silahkan tuker. Itu ada tuh policy seperti itu. Itu sehingga ini akan meminimalisir kerugian di mitranya gitu. Dan ini membuat mitra kita akan loyal gitu. Dan kemudian apa namanya? Revenue dan profitability-nya ada di sini. Terus ini titik penting, titik nomor satu yang harus teman-teman perhatikan ketika nanti berbisnis kemitraan. Jadi fokusnya adalah apa namanya production capacity dulu. Nah, production capacity maksudnya apa? Maksudnya adalah di bagian ini teman-teman benar-benar harus buka cabang banyak dulu. Karena kita nggak akan punya daya tawar ke supplier dan vendor kalau misal cabangnya dikit. Jadi memang awal-awal itu cabangnya harus banyak dulu. Jadi langsung 5 cabang pertama, 10 cabang pertama, 20 cabang pertama. Kalau dibilang, wah itu mah cuma jualan cabang doang, cuma nyari duit dari brand license. Hey, nggak paham ilmu franchise emang. Franchise itu metode scale up. Buka franchise tapi tidak scale up berarti ada yang salah. Jadi memang harusnya kalau kita memitrakan bisnis atau memfranchisekan bisnis, cabangnya itu memang harus banyak. Ya, karena kita akan punya daya tawar ke vendor dan supplier hanya jika kita punya kapasitas gitu. Production capacity kita ada cukup gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah financial management. Financial management ini maksudnya adalah ya kita mengatur cash flow kita. Ya, ini akan jadi nafas utama. Semakin banyak cabang yang kita buka di awal-awal, semakin besar pendapatan kita dari brand license atau franchise license atau franchise fee-nya. Nah, dana itu dari franchise fee itu yang benar adalah kita gunakan lagi untuk investasi di infrastruktur. Saya ulangin, pendapatan dari franchise fee, dari cabang-cabang yang udah dibuka ini, kita pakai dananya untuk investasi di infrastruktur. Yang benar tuh gitu. Kenapa? Karena kita akan turunkan cost-nya, bahan bakunya. Kenapa itu harus dilakukan? Ya supaya bisnisnya ada sustain-nya. Jadi margin untuk mitra bagus, margin untuk kitanya bagus. Jadi jangan buru-buru beli Mercy, jangan buru-buru beli Harley. Kalau misal infrastruktur diproduksinya masih acak-acak. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya, nah inilah yang kemudian kita harus atur nih cash flow-nya. Kalau secara production center dan financial management-nya udah bagus, nah baru kemudian move ke poin nomor 3. Poin nomor 3 ini ngomongin tentang marketing. Ya, bagaimana caranya brand kita tetap relevan ke customer, ngomongin promo, ngomongin pengembangan, ngomongin skema-skema kerjasama dengan mitra yang baru gitu ya. Ini ngomongin konteksnya marketing dan pengembangan. Lalu kemudian ada pembina area, jadi setiap outlet yang udah dibuka itu, kita buatin grup-grupnya ya, kita buatin ada pembina areanya. Nah nanti tuh insya Allah akan ada ini Pak Febri, nah mumpung ada mitranya Bakerol di sini. Pak Febri nanti insya Allah akan ada program pembina area. Jadi pembina area itu adalah uh, apa namanya bagian atau divisi khusus yang uh, akan jadi penghubung antara mitra dan pusat. Jadi kalau misal butuh apa, butuh apa, butuh apa, nah ada tuh ya pembina areanya. Kalau di GrabFood tuh ada area manajernya kan ya kalau nggak salah. Nah ini tuh seperti area manajer di GoFood. Jadi kalau misal uh, area manajer di GrabFood. Jadi kalau misal ada butuh apa-apa di pusat ya butuh konten marketing, butuh buat diskusi, ini gimana caranya supaya apa segala macam itu ada program pembina area. Nah nanti yang bakal jadi ketuanya adalah Pak Janu nih. Nah, nah mumpung ada mitranya background di sini sekalian aja saya umumkan ya. Insya Allah nanti akan kita gagas programnya setelah Lebaran. Gitu. Terus ada coaching klinik. Nah ini program yang harus dihidupkan. Jadi coaching klinik itu webinar dengan mitra, dari mitra untuk mitra. Jadi mitra-mitra yang penjualannya bagus-bagus ya, mitra-mitra yang penjualannya keren-keren ya. Itu kemudian sharing ke teman-teman mitra yang lain terkait tips, terkait manajemen pengkaryawan, ya, terkait manajemen pengelolaan toko yang mereka lakukan dan teman-teman mitra yang lain boleh bertanya sepuas-puasnya. Ini kita eh, apa namanya kita selenggarakan, ya. Yang pusat itu sebagai wadah aja. Kalau ada coaching klinik, saya di dalam itu teman-teman nggak kayak gini nih, kan saya ini ngajar jatuhnya ya. Tapi kalau di Baker Out, saya itu jadi moderator. Jadi saya cuma jadi menjembatani aja, saya jadi MC-nya aja. Oh, gimana nih kira-kira jawaban ini, ada pertanyaan ini dan segala macam. Gitu. Terus ada learning management system, seluruh SOP-nya Baker Old itu dalam satu tempat tuh ada, ya. Dan tinggal login aja.
ya, username sama passwordnya, seluruh SOP-nya mulai dari SOP maintenance equipment, eh, SOP penyimpanan, SOP handling komplain, SOP sampai kontrak kerja karyawan, ya supaya mitra ada alat buat ngikat karyawannya, itu semuanya ada tuh dalam satu tempat. Sehingga mitra kapanpun mereka butuh pencerahan tentang SOP, pencerahan tentang tata kelola outlet, itu tinggal login aja ke situ gitu. Dan itu kita update ya, beberapa waktu selalu kita update. Kayak sekarang ada es krim, itu kita masukin lagi tuh SOP tentang maintenance equipment es krimnya, sampai kemudian SOP pembuatan es krimnya, ya itu semuanya ada di situ. Nah, terus selanjutnya adalah quality assurance. Nah, quality assurance ini adalah divisi yang berfungsi sebagai polisi. Polisi itu, namanya polisi kan berarti datang ke toko nyari masalah. Nah, gitu ya. Nah, ini kayaknya Pak Dery bisa nih mengaminkan. Kayaknya pernah kena SP. Nah, itu yang kemudian disebut dengan Quality Assurance Department atau divisi QC, kan, Quality Control ya. Jadi memang teman-teman, salah satu kunci kalau misal kita pengen mensustainkan bisnis kemitraan kita adalah kita harus secara aktif datang ke outlet mitra sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya, dilakukan jadwal kunjungan rutin. Fungsinya adalah untuk mengecek dari A sampai Z apa saja yang terlihat di outlet mitra, dan kita berikan skor A, B, dan E gitu. Contoh, misal karyawan kukunya panjang, itu kita nilai nggak? Kita nilai. Ya, pembayaran cuma bisa cash doang, nggak bisa kris. Itu kita nilai nggak? Kita nilai. Artinya nilainya E tuh, kalau misal seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu kan kemudian kita rangkum ya. Kita datang ke outlet mitra, karena mitra kan pasti nggak tahu ya teman-teman. Loh, outlet saya ini sebenarnya udah bener atau enggak sih? Ya, kalau misal kita di posisi mitra, ya kita awam terhadap brand ini nih, awam terhadap toko ini saya udah menjalankan dengan baik atau tidak gitu. Jangan 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 memposisikan diri bahwa teman-teman lagi menjalankan brandnya Anda sendiri gitu. Coba teman-teman semuanya adalah mitranya Baker Old misal. Pasti kan bingung ini yang bener gimana gitu ya. Maka kita fasilitasi dalam bentuk quality control itu. Jadi ada tuh laporannya dari A sampai Z ya ke mitra, lalu mitra bisa baca laporan itu. Oh, outlet saya tuh udah bagus di bagian apa, misal pelayanan. Ya, udah bagus nih karyawannya dari ujung rambut sampai ujung kaki standar nih. Gitu ya. Oh, tapi ternyata produk saya nggak standar. Krimnya nggak rata ternyata. Oh, ini ternyata dapat nilai E ya dari pusat, misalnya kira-kira seperti itu. Oh, berarti yang harus diperbaiki adalah yang ini. Nah, itu kemudian memberikan navigasi kepada mitra, memberikan semacam informasi kepada mitra. Oh, outlet Bapak itu udah bagus di bagian A, di bagian B, di bagian C, tapi jelek di bagian D. Nah, itu yang kemudian kita berikan tuh pemahaman kepada mitra terkait hal tersebut. Lalu selanjutnya ada training center. Training center ini ngomongin tentang kayak bentar lagi kan Lebaran ya. Setelah Lebaran biasanya permintaan untuk kami ya, permintaan untuk pusat itu terhadap trainer itu biasanya tinggi banget, karena biasanya habis Lebaran terbitlah resign, dan resignnya biasanya berjamaah serentak di beberapa toko sekaligus gitu. Nah, training center itu akan memberikan kemudahan. Jadi training itu akan dilakukan di satu tempat untuk memudahkan mitra dalam melakukan apa namanya ya, dalam ya udah dikirim aja karyawannya di pusat untuk di training kembali gitu. Dan akan dilakukan kalau di kami itu di hari Senin dan hari Kamis setelah Lebaran, itu akan ada training center di blast lagi info terkait pelatihan-pelatihan itu. Nah, buat apa ya? Buat membantu mitra dalam ya mentraining karyawan-karyawan barunya. Kalau mau, kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Karena udah ada beberapa mitra yang tokonya banyak, jadi udah punya struktur organisasi sendiri. Jadi merasa, oh saya nggak perlu di trainer dari pusat kok. Toh harus ngirim karyawan ke sananya bayar. Meskipun trainingnya gratis ya, tapi kan akomodasi untuk ngirim karyawannya kan ya kadang-kadang harus dipertimbangkan. Nah, inilah kemudian wheel of growth-nya. Ketika training center udah oke, maka kemudian produk fokus lagi ke production center, fokus lagi ke financial management, marketing, pembinaan area, udah muter aja gitu. Sampai kapan ya? Sampai 10.000 outlet ini bisa kita buka. Inilah yang kemudian disebut dengan wheel of growth. Jadi kita berfokus kepada 8 titik penting di bisnis ini. Kalau teman-teman adalah CEO-nya Baker All atau CEO dari bisnis Anda sendiri, yang akan Anda gunakan framework-nya mungkin akan mirip-mirip seperti ini. Jadi 80% waktu saya tuh habis buat ngurusin ini gitu. Saya nggak akan ngurusin yang lain-lain kemana-mana gitu, karena 8 titik vitalnya tuh ada di sini. Jadi waktu saya akan kebanyakan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Buat apa? Supaya 8 titik vital ini bisa menjadi pilar ya, menjadi tumpuan brand Baker Old untuk bisa grow ke depannya. Nah, scale up DNA-nya Baker Old itu ada 8.
Ya artinya hal yang kita lakukan itu penyederhanaannya eh, bukan penyederhanaan, maksudnya gini, apa yang ngebuat backroll itu bisa tumbuh cepat? Nah, itu mungkin ya. Apa yang ngebuat backroll itu bisa tumbuh dengan pesat gitu pertumbuhannya? Maka 8 hal inilah kemudian yang jadi alasan utama. Ada market size, simple operation, proper equipment, one in one out. One in one out itu maksudnya satu produk masuk sama dengan satu produk keluar, jadi nggak ribet lah untuk proses operasionalnya. Adjust product quality ya, namanya scale up ya udah pasti kualitas produk bakal turun. Itu tuh udah pasti sekali. Backroll sendiri saya perhatikan turunnya tuh sekitar 15%. Jadi dibandingkan roti yang fresh, ya ketika langsung di oven gitu, itu turunnya sekitar 15% ketika dihitung gitu. Kalau misalnya rotinya nyampe ke Balikpapan itu turun kualitasnya sebesar 15%. Nah pertanyaannya adalah ketika produknya turun setelah di scale up, apakah diterima oleh marketnya atau tidak? Itulah yang kemudian jadi pertanyaan penting, kan kira-kira gitu gitu. Terus speed service, good margin, sweet product, building brand of product, remarkable facade, under 100 SKU. Nah itu kira-kira teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan finansial model. Waktu saya tinggal berapa nih? Ya 7 menit lagi kira-kira. Oke. Nah kita harus membreakdown dulu sebenarnya potensi pendapatan kita atau potensi pendapatan bisnisnya dari mana, lalu komponen cost-nya ada berapa aja. Nah kita langsung masuk aja ke dokumen. Nah, ini kelihatan ya, Mbak Tia, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kelihatan ya, oke, sip. Oke, nah misal kira-kira contoh gini, eh, katakanlah dalam satu hari laku 500 roti per hari ya. Ini saya ngambilnya bukan outlet tertinggi, bukan outlet paling rendah, jadi outlet saya ngambilnya yang ada di Balikpapan. Jadi 500 roti sehari. Lalu harga es krimnya itu di Rp5.000. Harga rotinya di 5.500. Jadi kalau dikali dan ditambah, maka dapatlah omset sekitar 3 juta per hari. Nah, 3 juta per hari itu apakah gede ataukah kecil? Itu kan tergantung skala bisnis ya. Tapi kalau untuk bisnis small store, kios, kayak Baker Old, store-nya kecil, ini udah tergolong oke. Gitu. Terus selanjutnya dapatlah kira-kira monthly revenue di bulan Januari sebesar 94 juta. Nah, di financial model ini, saya pengen teman-teman sambil bukan merombak ya, mengobrak-abrik angka yang ada di sini. COGS Anda berapa? COGS itu adalah bahan bakunya. Kalau misal di sini angkanya 55%, ya, maka kemudian ini akan secara agregat bakal ngurangin angka yang ada di sini. Ya, inilah kesimpulannya. Nah, bisnis kuliner ya. Bisnis kuliner itu hanya menarik ketika EBITDA-nya itu di atas 25%. Saya ulangin, bisnis kuliner itu hanya menarik ketika EBITDA tokonya itu di atas 25%. Nah, EBITDA toko itu kan didapat dari mana? Ya didapat dari omset, dikurangin COGS atau bahan baku, dikurangin employee cost atau gaji karyawan, dikurangin sewa, operation cost tuh kayak gas, listrik, air, sampah masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan operation cost. Lalu ada beban lain-lain tuh misal beli sabun atau beli apa lah ya. Ya itu itulah ya, address. Lalu kemudian ada royalti yang kita tagihkan kepada mitra, tapi saat ini sih belum. Oke ya. Nah ini berapa? Ya, kalau misal Anda pengen nagihkan royaltinya berapa? 1% kah, 2% kah, atau mau dibikin fix 500.000 per bulan kah? Kayak janji jiwa tuh 1 juta per outlet per bulan gitu. Nah itu kalau misal ditagihkan seperti itu, apakah masih menarik atau tidak? Jadi angka-angka yang ada di sini, ini silahkan dimainkan. Dimainkan dalam artian ya silahkan diobrak-abrik angkanya. Ending-endingnya, angka yang bagian paling bawah EBITDA kita ini harus di atas 25% supaya menarik untuk mitra. Jangan lupa ketika merancang angka COGS ini, harga bahan bakunya kan kita akan up ya. Kita akan up, artinya kita akan ngambil keuntungan dari margin bahan baku. Nah, faktor itu jangan dilupakan. Artinya margin bahan bakunya untuk mitra harusnya kan lebih tipis ya dibandingkan ketika misal outletnya punya kita sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini harus kita bedah, teman-teman. Ya, kalau di Baker Roll itu rata-rata kita di 52% untuk bahan baku. Untuk employee cost, nah ini bervariatif sekali. Saya kemarin dapat angka sekitar 13%. Nah, rent cost itu kira-kira saya dapatnya di 3 juta. Ya oke lah, nggak usah dikurangin. Bla 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 bla. Tapi royalti ini nol. Baker Roll nggak ada royaltinya. Baker Roll itu royaltinya hanya
1.500.000 per tahun. Itu biaya perpanjangan kerjasama tuh udah termasuk dengan royalti. Jadi murah banget kan, makanya banyak yang pengen jadi mitranya Baker Old, apalagi Toko Wisnu kemarin udah masuk. Nah, buat teman-teman yang ini saya jadi jualan ya. Buat teman-teman yang bingung mau bisnis kemitraan apa, ayo join jadi mitranya Baker Old. Nah, ini kira-kira gitu. Nah, ini kira-kira yang harus apa namanya, kita kita obrak-abrik ya sebagai business owner, ini harus kita obrak-abrik. Endingnya adalah yang di sini harus di atas 25% supaya menarik. Ya 20% sebenarnya udah oke lah. Cuma saya standarnya agak tinggi. Jadi harus di atas 25% supaya ini menarik. Menarik buat siapa? Menarik buat mitra. Sehingga ketika angkanya ditarik ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Sampai kemudian 1 tahun. Dapat nih estimasi profitnya. Estimasi profit apa nih? Estimasi profit dalam waktu 1 tahun. Bandingkan dengan angka ini nih, angka yang dalam kita didapatkan oleh mitra dalam waktu 1 tahun. Bandingkan dengan berapa investasi dia di awal untuk pembukaan satu toko. Balik modal atau tidak dalam waktu 1 tahun kan kira-kira gitu. Nah ini yang kemudian harus jadi perhatian kita dalam menyusun skema kemitraan. Nah, bisnis kemitraan kuliner rata-rata itu supaya menarik untuk mitra dan calon-calon investornya, balik modalnya memang harus didesain cepat. Didesain kurang dari 1 tahun udah harus balik modal. Gitu. Itu untuk bisnis kuliner yang pengen dimitrakan ya. Artinya kalau misal teman-teman semuanya bisnisnya, oke, saya pengen jalan sendiri, saya pengen bereksplor, ya nggak harus punya target, nggak apa-apa. Artinya ini bisnis yang eh, saya sering lihat, saya sering amati di pameran franchise, terutama paling banyak tuh rata-rata tuh mereka eh, persentase apa untuk balik modalnya itu rata-rata di bawah 1 tahun. Jadi persentasenya terhadap capex dan OPEX atau investasinya itu 100% dalam waktu 12 bulan. Jadi harus harus cepat balik modalnya. Nah, kalau misal di sini ada yang nggak setuju dengan materi ini, ya nggak apa-apa ya. Artinya ini pendekatan saya dalam melakukan analisa bisnis yang menarik atau tidak. Saya juga nggak mengatakan bahwa metode yang saya gunakan yang paling benar. Nggak juga, karena saya kenal ada teman saya yang bukan teman sih, lebih kayak figur mungkin ya di daerah Yogyakarta tuh yang uh, berbisnis tuh ya udah gitu. Artinya kalau udah terjual udah dapat omset 3 juta sehari udah tuh tutup tuh. Kenapa? Ya karena angka angka cukupnya dia tuh segitu. Jadi berbisnis tuh tiap orang tuh gayanya tuh kan beda-beda ya teman-teman. Ya. Artinya nggak kemudian oh cara yang benar itu adalah ketika balik modalnya cepat. Oh cara yang benar itu adalah ketika keuntungannya di atas 10 juta per bulan. Selama bisnisnya untung berarti bisnisnya benar. Teori saya sih gitu, simpelnya gitu. Nah, tapi kalau pengen dimitrakan, rata-rata menurut pengamatan saya, yang balik modal di bawah 1 tahun itulah yang kemudian jadi incaran para calon mitra. Apalagi kalau produknya oke, pemasarannya oke, supportnya oke, bukan produk musiman, halal, ya banyaklah faktornya. Itu saya rasa sih jadi faktor-faktor yang akan membuat mitra banyak untuk mau bergabung dengan brand kita. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini sampai bawah sebenarnya finansial modelnya masih bisa dihitung lagi sampai bawah, cuma waktu saya habis. Jadi kesimpulannya adalah minimum EBITDA 25% kuliner atau 15 juta kalau retail. Menentukan harga paket kemitraan ini gampangnya ya ini dari mana ya angkanya? Ini angkanya dari oh harga paket kemitraannya berdasarkan capex sama brand license aja. Terus based on payback period, harga kemitraan itu adalah 24 kali EBITDA bulanan. 24 kali average EBITDA bulanan. Nah, itu yang kemudian dijadiin patokan untuk menentukan bottom up atau batas atas dari harga paket kemitraan yang wajar. Jadi contohnya di sini kalau Bakerol itu sebenarnya kalau misal harga paket kemitraannya 463 juta itu masih masuk akal. Untuk satu toko ya, total investasinya bukan cuma harga paket kemitraannya, udah termasuk sewa, renov, dan lain-lain. Itu 463 juta masih masuk akal. Tapi itu adalah batas atas. Nah, pertanyaannya berapa harga paket kemitraan Baker All? Harga paket kemitraannya 135 juta di luar sewa dan renov. Sewa dan renov ya kira-kira nambah sekitar ya 40 juta untuk sewa, terus kemudian renov mungkin sekitar 35. Ya nyerempet 200 lah untuk satu toko. Nah, berapa potensi untuk keuntungan dalam 1 tahun? Ya 231, berarti kan masih masuk akal ya. Tadi ya masih masuk akal. Itu jadi masih di bawah 1 tahun. Nah itu kira-kira teman-teman ya untuk finansial model pembelajarannya kira-kira seperti itu. Poin utamanya adalah teman-teman harus obrak-abrik angka yang ada di sini nih. Berdasarkan apa? Berdasarkan performa outlet yang saat ini berjalan. Udah gitu.
Nah, angka mana yang harus dirombak, disederhanakan. Memang nggak semua bisnis itu bisa dimitrakan dengan margin yang bagus. Nggak semua bisnis memang. Nah, kenapa? Karena nggak semua bisnis itu franchisable atau mitrable, mitrable lagi. Ya franchisable lah ya sebutannya. Gitu kira-kira. Nah, kunci utamanya adalah di sini nih. Ini kemudian kesimpulannya harus kita baca. Angka paling bawah nih, angka paling bawah itu EBITDA-nya harus di atas 25% supaya apa? Supaya menarik untuk calon mitra dan investor. Gitu kira-kira teman-teman ya. Nah itu aja kira-kira ya ini skema yang baik adalah di EBITDA ya multi store program ya good margin for franchisor, EBITDA-nya franchisor sendiri ketika jual bahan baku ke mitra harus di atas 20%, margin SKU harus di atas 30%, marketing cost, support, ya, artinya kita harus memberikan support kepada mitra, memberikan marketing cost untuk mitra ya untuk biaya untuk apa namanya menjaga eksistensi merek ya. Kayak kemarin aja kita bayar Teguh Wisnu untuk menjadi brand ambassador, nggak satu peser pun kita bebankan ke mitra, nggak ada tuh ya. Artinya apa? Artinya itu dari keuntungan penjualan bahan baku dan brand license kita pakai keuntungan itu untuk ya kerjasama untuk meningkatkan brand ini exposure-nya supaya naik lagi gitu. Sebenarnya bisa aja kita tagihkan kepada mitra, tapi sayangnya memang nggak semua mitra kita siap itu, apalagi kalau misal strateginya itu tidak di planning 1 tahun sebelumnya. Itu agak susah ya. Karena apa? Karena kita brand cabangnya banyak, mitranya banyak, artinya kalau misal bisnis makin besar kadang-kadang geraknya tuh memang makin lambat gitu. Scalable and simple ya, low SKU, jadi SKU-nya harus sedikit ya, simple operation ya, ini ciri-ciri skema-skema bisnis yang baik. Jadi SKU-nya harus sedikit, SKU itu maksudnya bahan baku, stock keeping unit. Jadi stock keeping unitnya harus sedikit supaya apa ya, supaya mudah untuk melakukan forecasting, perhitungan ya, dan pencatatan. Simple operation ya, kenapa ya? Karena bisnis yang bisa di scale, dibukain banyak cabang itu yang operasionalnya gampang, yang mudah. Nah, itu kira-kira. Itu aja kira-kira teman-teman dari saya. Nah, nanti dari sini akan dijelaskan sama eh, eh, Mas Eno, kok Mas Janu? Mas Eno nanti akan menjelaskan tentang fitur-fitur dari ESB yang biasanya digunakan. Nah, yang saya lupa sebutkan adalah backroll juga kita menggunakan POS dari ESB. Jadi saya tidak apa ya, tidak mempromosikan teknologi yang saya sendiri tidak pakai. Artinya banyak apa namanya ekosistem dari ESB itu yang kita gunakan di Baker-All untuk ngebantu Baker-All untuk bertumbuh. Terutama kalau misal ada hubungannya sama data. Ya, kalau misal outline-nya cuma 1 2 mungkin nggak apa-apa manual. Tapi kalau udah ngomongin perencanaan scale up untuk ratusan atau mungkin ribuan cabang, ya wajib ya. Wajib. Bahkan Almas Fried aja juga kita menggunakan ESP. Kok kita sih ya Almas Fried ya. Nah, itu aja kira-kira. Ya, teman-teman semuanya terima kasih. Nanti kita akan bahas sesi Q&A di sesi akhir insya Allah. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, semoga insya Allah menjadi apa ya, asbab keberkahan insya Allah dan kelancaran rezeki. Semoga ilmunya bisa dipraktekkan dan rezeki teman-teman bisa naik. Amin ya rabbal alamin. Dan itu aja dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Agung untuk materi yang sangat insightful ya. Dari materi Coach Agung tadi kita sudah belajar banyak tentang bagaimana caranya membangun bisnis kemitraan yang nggak cuman punya banyak ratusan cabang, tapi juga profitable dan juga sustainable untuk jangka panjang. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang bagaimana strateginya. Nah, di sesi selanjutnya kita akan belajar nih tentang bagaimana cara membangun ekosistemnya ataupun pondasinya nih supaya ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh Coach Agung bisa terserap dengan baik di ekosistem dari bisnis kuliner yang kita punya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Pak Seno Januar selaku Business Consultant dari ISB. Halo Pak Seno. Halo, selamat sore Selamat Mbak Tia. sore. Ya, Oke, Pak Seno, menarik banget mm, ya. Di siang hari ini kita kan materi adalah terkait kemitraan 101 dan kita semua tahu juga ya kalau Pak Seno ini udah ketemu dengan berbagai macam pengusaha kuliner, apalagi yang memang bisnisnya kemitraan dan juga franchise, pastinya banyak banget ya, Pak Seno. ya betul, betul. Nah, Ya, kalau dari yang Pak Seno lihat nih dari teman-teman pengusaha kuliner yang kemitraan atau franchise yang sukses, itu biasanya mm. faktor pentingnya apa sih atau kunci sukses dari mereka tuh apa sih ketika mereka scale up banyak cabang dan akhirnya berhasil? Oke, yang pertama pasti eh, laporan penjualan ya, Mbak Tia, yang akurat ya. Jadi perlu melihat pergerakan penjualan.
Itu pasti kunci pertama. Kedua, pasti kaitannya bahan baku nih. Apalagi udah mau ekspansi dengan berbagai outlet di macam-macam daerah lah ya. Tergantung keputusan dari balik lagi dari keputusan si owner mau buka di mana seperti itu. Tapi paling utama itu lebih ke controllingnya. Dan controlling ini kan perlu data yang akurat ya Mbak. Itu sih yang paling utama untuk scale up dan ekspansi ya menurut Oke, saya. berarti Gitu. ketika kita mau ekspansi nggak cuma berdasar feeling, tapi harus by data ya, Pak Seno. Betul, Oke. Siap, betul. boleh Pak Seno, boleh di-prepare untuk materinya. Sambil aku info juga ke teman-teman semua, kalau ada yang punya pertanyaan nanti bisa langsung tulis di fitur Q&A ya, karena nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab bersama Coach Agung dan juga Pak Seno. Dan pastinya untuk teman-teman yang belum rename nama Zoom-nya, bisa di-rename dulu jadi nama strip, nama bisnis ya, supaya kita lebih kenal dan juga lebih dekat. Oke, baik kepada Pak Seno, kami persilahkan. Ya, suara saya cukup didengar, eh, Ya, jelas, Pak. Mbak Tia. Oke, materinya kelihatan ya, Mbak? Ya, kelihatan. Oke, baik. Oke, selamat siang. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Seno, selaku bisnis consultant dari YSP. Dan di sore atau siang hari ini, dari saya akan membawakan materi terkait kebutuhan teknologi dalam bisnis kemitraan F&B. Oke, oke. Yang pertama yang mungkin saya mention adalah tips sukses membangun bisnis kemitraan di mana slide buat rancangannya, kemudian siapkan yang dengan matang ya, model bisnis dan eh, mekanisme kemitraan, tapi yang paling utama adalah perhatikan mitra. Nah, bagaimana caranya memperhatikan mitra? Nah, dalam hal ini YSB bisa membantu Bapak dan Ibu dalam bisnisnya. Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu. Kita akan ada perkenalan singkat dulu dari YSB itu seperti apa, dan mungkin dari antara yang hadir di sini mungkin ada yang belum tahu YSB itu apa ya. Oke, kita sudah YSB sendiri itu sudah 6 tahun menyertai perbisnis kuliner. Jadi kita sudah 2018, kita sudah dipercaya 30.000 merchant di seluruh Indonesia, bahkan kita udah masuk sampai Asia Tenggara serta Eropa. Nah, bagaimana ISB menjangkau pebisnis kuliner lebih dekat? Nah, yang di oren-oren ini adalah penyebaran dari merchant-merchant ISB seperti itu. Kemudian yang ada logo-logo ISB adalah perwakilan cabang di mana ada tim ISB di sana. Oke, nah mungkin saya sedikit sharing terkait ekosistem. Jadi ISB ini bukan mungkin orang tahu oh pos, bukan, kita tidak only pos tapi kita satu ekosistem di mana mulai dari ekosistem yang di depan dalam artian di front end di outlet di mana kita punya ada namanya ISB POS base-nya Windows dan ISB POS like base-nya Android. Kemudian kita punya ISB order. Jadi customer bisa order mandiri melalui QR code. Kemudian kita punya sistem pemesanan mandiri juga ISB kios. Kita punya ISB book, sistem reservasi. Kemudian kita punya ISB goods, itu supply chain. Ya, gitu. Kemudian kita punya BI, ISB Business Insight. Kemudian kita ada program loyalty, ISB Loop. Nah, kemudian ada ISB Lounge, itu display antrian. Dan ada kitchen, juga kitchen display. Nah, semua ini terintegrasi dengan apa namanya ISB Core, sistem ERP. Kita punya satu ekosistem, satu sistem ERP yang lengkap, yang nanti akan saya bahas di belakang. Kemudian kita punya All-in, mungkin aplikasi AI ya yang ini bisa khususnya terutama owner bisa melihat secara summary bisnis ini harus diambil keputusan seperti apa. Oke, nah
ESB ini benar-benar fokus F&B. Kenapa? Karena klien-klien kita ya hanya klien-klien F&B. Jadi mulai dari coffee shop, fast food, bar, catering, dessert, bakery, dan masih banyak lagi. Oke, kita mulai. Mungkin saya akan mulai beberapa, mungkin nggak semua produk, nggak semua ekosistem yang saya bahas di sini, karena waktunya cukup singkat. Jadi saya memperlihatkan beberapa produk unggulan lah ya, produk yang bisa membantu nih dalam operasional kemitraan Bapak dan Ibu. Contohnya USB Order. USB Order itu yang tadi saya bilang, customer bisa order sendiri tanpa perlu antri, kemudian mendukung seluruh jenis pembayaran digital, ya. Kemudian bisa menaikkan omset karena ada fitur upselling, dan kemudian USB Order ini bisa untuk mode pemesanan dine-in, take away, dan delivery tanpa perlu mengunduh aplikasi. Itu. Nah, kemudian untuk di outlet sendiri dalam operasional ya, di mana ESB support dengan ESB POS. Benefitnya apa? Memudahkan proses transaksi. Kemudian yang pasti kita mendukung seluruh jenis pembayaran digital. Jadi the cashless pun kita bisa cover seperti itu. Kemudian akan mengkalkulasi transaksi secara otomatis menjadi laporan penjualan retail. Kemudian otomatis terintegrasi dengan layanan pemesanan online untuk dine-in, pick up, dan delivery. Dan yang pasti, ESB POS ini terintegrasi dengan berbagai produk terbaik ESB lainnya, seperti ESB Loop dan ESB Book. Seperti itu. Serta ESB Core. Oke, nah mungkin kita masuk ke ESB Core atau ERP system ya. Nah, ESB bisa support dalam operasional mitra. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan di awal bahwa kita saat memulai suatu bisnis dengan model mitra, kita perlu memperhatikan bagaimana kondisi day-to-day-nya mitra tersebut terkait penjualannya, terkait bahan bakunya kurang atau enggak, stoknya, dan lain-lain. Nah, ESB Core sendiri di kita ada namanya pertama dashboard. Itu yang paling penting adalah untuk penjualan dan operasional, itu menampilkan laporan penjualan yang bersumber dari input transaksi di POS, dan ini data ini akan masuk ke dashboard secara live, secara real time. Kemudian untuk operasional sendiri, ini bisa menampilkan informasi pengiriman barang, penerimaan barang di outlet, kemudian apa yang pending, kemudian termasuk serta pembelian barang dan juga status inventory stock atau kartu stok. Dan tidak hanya dashboard tadi, di ESB sendiri, terutama ESB Core ini, kita ada fitur accounting, financing, purchase, sales, production, inventory, dan fixed asset. Nah, dari ESB Core ini cukup sangat bahkan lengkap mengcover kebutuhan untuk yang bapak ibu butuhkan untuk mitra ya, untuk mitra, karena semuanya ada di sini. Oke, apa sih kurang lebihnya 3 alasan utama pebisnis kuliner memilih ESB? Pertama, kita yang saya sebutkan tadi di awal bahwa kita adalah ekosistem terintegrasi khusus bisnis kuliner. Kita fokus di bisnis kuliner. Kemudian layanan after sales terbaik dan dipercaya brand-brand ternama. Oke, mungkin slide saya hanya sedikit, tapi mungkin saya lanjutin dengan menunjukkan ESB Core tadi ya. Oke. Saya share screen. Oke. Oke, berarti ya kelihatan nih, udah Iya, berubah. aman-aman. Oke, siap. Oke, gambaran ESB Core tadi seperti ini, Bapak Ibu. Kita yang pertama yang bisa saya jelaskan adalah eh, Bapak Ibu bisa memantau bisnisnya. Misalkan Bapak Ibu punya 10 branch, 20 branch cabang, atau brand berbeda, itu bisa dilihat dalam satu dashboard, satu tampilan seperti ini.
di mana pertama ini ada fitur dashboard. Di dashboard ini Bapak Ibu bisa melihat secara live penjualan mulai dari net sales, gross sales, sampai cancel, sampai remove delete item. Kemudian ada sales growth, oke. Kemudian ada sales composition sampai top course menu. Nah, tidak hanya sales, terkait operasional juga kita bisa ditampilkan di sini di dashboard secara live. Jadi pending receipt, pending delivery, stock in versus sales, ini semua ada di sini secara live. Kemudian kita ada purchasing juga untuk dashboard purchasing. Kemudian kita ada dashboard untuk inventory, ya. Inventory bahkan sampai kita bisa nentuin minimal quantity yang harus ada stoknya di outlet berapa, maksimal quantity berapa. Jadi Bapak Ibu bisa melihat specific condition, mana yang udah di bawah stok limit paling bawah, batas bawah minimal stok, seperti itu. Kemudian kita ada approval, online fund, dan budgeting. Kedua, kita ada fitur sales. Ini adalah eh, misalkan Bapak Ibu punya bisnis yang pembelian secara bulking, secara banyak, tapi tidak melalui outlet, dalam artian mungkin catering atau pemesanan dalam jumlah besar. Nah, ini bisa dilakukan pencatatan di sini. Kemudian kita ada fitur production, kita ada fitur purchasing, ya. Jadi mulai dari PR, request, sampai dengan invoice dan payment itu ke tracking, ke kontrol. Gitu Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian inventory. Inventory ini biasanya digunakan untuk transfer barang, misalkan dari gudang, dari warehouse ke outlet, atau antar outlet, atau bahkan antar gudang. Gitu. Kemudian di sini kita juga ada fixed asset, ada modul financing, ya. Kemudian ada modul accounting, budget. Nah, paling utama adalah kita punya namanya produk master, di mana di master ini Bapak Ibu bisa mengatur data Bapak Ibu sendiri secara produk, bahan baku, daftar list produk, ini bisa diinput di sini. Kemudian secara pos, mengatur posnya dari menunya, menu ekstra, menu package. Nah, ini bisa di sini. Kemudian yang pasti report seperti ini. Report kita lengkap, tapi nggak usah worry Bapak Ibu, karena tim kita akan mendampingi, akan mengguidance dari semua data report seperti ini, apa yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan, yang Bapak Ibu cari. Seperti itu. Nah, kemudian kurang lebih eh, secara gambaran ESB Core seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang tadi mungkin Coach Agung info bahwa eh, gimana sih kita melihat secara dari sisi financing atau accounting, eh, profit and loss. Nah, di ESB itu bisa mengcover semua itu reportnya. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak bisa setiap hari datang ke outlet, ke mitra outlet gitu kan. Nah, Bapak Ibu cukup melihat dari satu view ini, dashboard ini, Bapak Ibu bisa melihat gambaran outlet Bapak Ibu atau mitra Bapak Ibu ada kekurangan stok kah, atau ada butuh stok kah, atau butuh pembelian bahan baku kah. Nah, dan tadi juga udah dimention Coach Agung bahwa Baker Oil sendiri sudah pakai produk ESB, ya. Gitu, karena kita tujuannya membantu untuk Bapak Ibu owner, Bapak Ibu pemilik bisnis F&B lebih mudah mengontrol bisnisnya. Gitu, walaupun Bapak Ibu mungkin sambil ada aktivitas lain, semua bisa terkontrol. Seperti itu. Mungkin dari saya sekilas itu, Mbak Tia, saya kembalikan ke Mbak Tia. Thank you, Bapak Oke, Ibu semua. makasih banyak Pak Seno. Menarik banget ya. Tadi ekosistemnya mulai dari hulu sampai ke hilir. Pokoknya semua problem ataupun kebutuhan dari pengusaha kuliner itu bisa terjawab ya dengan fitur-fiturnya dari ESB. Oke, tadi menarik banget Pak Seno ya. Untuk salah satu yang aku inget nih, yang salah satu yang aku cukup highlight dari materinya Coach Agung tadi adalah terkait supply chain ya, ataupun bahan baku. Karena kan untuk bisnis kemitraan ataupun franchise itu biasanya apa namanya, support bahan baku itu dari pusat. Jadi biasanya mitra wajib untuk beli bahan baku dari pusat. Nah, kira-kira kalau di ISB nih itu
ada fitur ataupun bisa membantu juga nggak sih untuk memudahkan proses operasional dari supply chain bahan baku tersebut? Oke, iya, Katia, sorry. Eh boleh diulangin sedikit, Kak? Sorry, Oke, iya siap. tadi putus-putus. Ya, jadi tadi terkait bisnis kemitraan atau franchise itu kan Hmm. biasanya untuk mitra itu mereka beli bahan baku ke pusat ya, Pak Seno ya. Nah, kira-kira kalau misalnya dari ISB tuh ada fitur nggak sih yang bisa memudahkan untuk sistem pembelian bahan baku ini ataupun supply chain ini? Karena biasanya kalau untuk bisnis-bisnis yang masih awam kan mereka pesannya via WhatsApp, terus kayak semuanya masih manual gitu. Kalau di ISB tuh sudah tersistematis juga kah atau seperti apa? Oke, baik, saya jelasin. Jadi, tadi ada fitur, mungkin kita flashback ke belakang tadi, ada fitur purchase request, ya. Mungkin saya share screen lagi, kurang lebih saya jawab ya. Jadi, kurang lebih tadi ada fitur purchasing ini, di mana mulai dari PR, PO, kemudian sampai payment ya, Kak. Nah, ini terrecord di sini, jadi tinggal isi aja mau request barang apa, ya seperti itu. Kemudian setelah itu produk apa aja yang akan di request segala macam. Nah itu nanti eh, bisa ke record, bahkan nanti kantor pusat berarti terima PO-nya tuh, permintaan ordernya, barang banyak apa aja seperti itu. Jadi nggak perlu WA lagi, tapi ya Oke, gitu. Jadi bisa langsung secara otomatis. berarti semua udah sudah otomatis dan juga datanya semua terekam ya di sistem. Betul. Oke, Pak Seno ada pertanyaan nih dari Kak Agung dari Milky Way Authentic. Ada menu bahan baku produk nggak Pak? Dan cara stok opnamnya bagaimana? Oke, baik. Mungkin saya jawab sekilas ya. Jadi ada menu bahan baku produk ada. Jadi nanti yang saya tunjukkan tadi mungkin saya sedikit share screen sedikit ya. Oke. Layar saya terlihat ya, Katia ya. Ya, terlihat. Oke. Nah di master ini nanti eh, di sini Bapak Ibu bisa mengatur dari bahan baku menunya, bahan baku produk ya, bahan bakunya seperti ini. Nah ini bisa diatur di master. Nanti nggak usah Ori dari tim kita, tim ISB Core itu akan bantu nih mengguidance gitu, akan bantu mengguidance pengisiannya ya, pengisiannya, kemudian cara membuatnya seperti template-nya dan lain-lain seperti itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, oke pertanyaan cara stok online, oke. Nah biasanya nanti dari si si apa dari outlet itu biasanya dikasih akses. Tapi di kita kelebihannya lagi adalah akses-akses tadi itu bisa dikunci dalam artian contohnya seperti ini. Misalkan contohnya stok opnam lah ya, inventory adjustment misalkan. Ah, contohnya gini. Misalkan item yang sebelah kiri ini inventory adjustment khusus orang outlet aja, misalkan manajer outlet yang bisa inventory adjustment stok opnam. Nah, ini aksesnya bisa dikunci. Jadi, dia cuma bisa stok opnam di outletnya dia, mengisi outletnya dia, dan barang-barang produk yang ada di dia. Seperti itu. Jadi, enaknya kelebihan kita adalah tidak tidak harus setiap user itu semua muncul, Mbak Tia. Jadi, nanti bisa dipilih berdasarkan user role yang ditentukan oleh owner. Owner misalkan, oh, tim purchasing saya ngelihat purchase aja. Tim stok opnam saya di outlet cuma stok opnam. Nah, ini bisa diatur di sini. Gitu. Nah, ini biasanya nanti diskusi dengan tim ESB Core supaya nanti kita bisa buatkan user sesuai dengan permintaan dari si owner tadi berdasarkan user role masing-masing. Seperti itu, berarti ya.
Oke, sip. Berarti lengkap banget ya ISB ini mulai dari kita yang pertama kita bisa standarisasi operasional semua cabang yang ada di outlet-outlet kita ya, pastinya dengan sistem yang sudah ada, jadi semua bisa sama nih untuk standar pelayanan maupun Betul. kualitas dari produk. Terus juga selanjutnya adalah laporan keuangan juga pastinya transparan ya, Pak Seno, apalagi terutama untuk kemitraan yang pasif ya, yang mitranya itu cuma setor modal. Nah, laporan keuangannya itu berarti bisa transparan langsung dilihat juga sama investor-investor ataupun mitra pasif tersebut ya, Pak Seno. Betul, bisa Mbak. Nanti misalkan investor tersebut, misalkan di cabang A, ya nanti dia bisa ngelihat laporan cabang A ya Mbak. Nah, cabang yang lain nggak kelihat gitu, hanya cabangnya yang mereka punya seperti itu. Seperti Kayak itu Mbak, betul 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 kurang betul. lebihnya. Keren banget. Dan juga selain itu, selain laporan keuangan, terus juga semua report ya, pokoknya bahan baku dan lain-lain, inventory itu semua juga bisa langsung terupdate di sistem. Dan pastinya selain itu untuk support marketing juga ya, salah satu yang penting di bisnis franchise atau kemitraan kan biasanya apa ya, kita juga membantu lah untuk marketingnya. Dan kalau nggak salah di ISB juga ada untuk sistem membership maupun loyalty-nya juga ya, Pak Seno. Betul, betul banget Mbak. Yes, di loop kita. Oke. Nanti bisa kita jelasin lebih lanjut sih Mbak. Gitu, Oke, nanti menarik. bisa hubungin saya, nanti kita akan jelasin lebih detail lah. Gitu, seperti itu Mbak. Oke, menarik banget ya. Banyak sekali fiturnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut, nanti bisa langsung hubungin ke Pak Seno aja ya, supaya bisa klaim promonya nih, khusus spesial untuk event webinar hari ini. Teman-teman bisa dapetin ISB Postlight cukup dengan Rp3.000 per hari saja. Bisa urus bisnis kuliner dengan jadi lebih mudah, efisien, dan bebas cemas. Selain itu, teman-teman juga bisa dapetin gratis integrasi ke GoFood dan GrabFood, dan juga gratis Tendi. Langsung aja ke WA-nya Pak Seno ya di 0813 1493 6045, terus ketik kode promonya PKID Tangerang. Betul ya Pak Seno? Betul banget Mbak. Betul banget. Oke, menarik banget. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat. Kita move dulu ke Coach Agung nih karena sudah banyak pertanyaan. Oke, Coach Agung? Iya, Oke, sudah banyak nih pertanyaan. Kita betul. coba jawab-jawabin dulu ya. Mulai dari eh, Pak Dwi Nur Cahyono dari Gedang nih. Untuk adonan, bukannya lebih bagus kalau fresh ya, Coach? Seperti kebab Oh, Turki Baba Raffi itu minimal ada satu central kitchen dalam satu kota atau provinsi agar distribusi bahan-bahan utamanya selalu fresh. Kan tadi Coach Agung, kalau Baker Old itu central kitchennya satu nih di Bekasi untuk kirim ke seluruh Indonesia. Nah, bukankah harusnya tiap kota ada ya supaya bahan bakunya fresh? oke, baik. Jadi ini balik ke nature product ya. Artinya ini harus dilakukan riset. Jadi bukan berdasarkan asumsi-asumsi-asumsi. Kalau kebab saya nggak tahu seperti apa rantai rantai pasoknya. Cuma kalau dari Baker Old sendiri sebelum kita melakukan untuk ekspansi misal ke Balikpapan, itu kan adonan sendiri di laut aja itu kan selama 7 hari ya. Belum nanti ketika mampir di pelabuhannya, belum nanti ketika di pick up dulu dari kami, terus kemudian disortir dulu di sentral, itu total butuh 14 hari. Artinya mitra dari pemesanan bahan baku sampai kemudian adonan bahan bakunya itu nyampe di doring lah istilahnya. Sampai doring di toko itu butuh waktu 14 hari. Nah, pertanyaannya kemudian gini, apakah satu, kualitasnya masih bisa diterima oleh customer karena udah pasti kualitasnya turun. Itu tuh udah hukum tuh karena ketika kita ekspansi cabangnya banyak, titiknya banyak, udah pasti kualitas turun. Nah, penurunan kualitas ini apakah masih diterima oleh customer atau tidak? Customer kita ya, gitu. Bukan customernya brand lain. Kalau customer brand lain mungkin yang nyasar segmen lain mungkin ekspektasinya beda gitu. Jadi di segmen kita itu masih diterima atau tidak? Nah, sampling aja berapa? Ya kalau SPSS kan kalau statistik itu minimal sampling kan 30. Jadi minta ke 30 orang yang nyobain secara random untuk memberikan penilaian dari skala 1 sampai 10, berapa skor produk kita. Kalau misal average-nya di atas 7, silahkan go. Di bawah 7, jangan dulu. Kan kira-kira gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi secara secara kualitas, apakah masih bisa diterima oleh market atau tidak? Karena udah pasti bakal turun. Yang kedua adalah cost. Berapa kontribusi penambahan biaya logistik terhadap HPP per satu produk?
Nah, ini akan kemudian harus kita lakukan perhitungan dengan detail ya. Contoh, saya itu untuk satu adonan yang ketika dikirim ke daerah Balikpapan, itu ternyata kontribusi logistik ya terhadap satu HPP adonan itu sebesar 1.000 perak, ya 1.000 rupiah. Nah, kenapa seperti itu? Oh, karena per kilonya aja itu 1.000, per kilonya itu sekitar 11.000 rupiah. Nah, sedangkan satu adonan itu beratnya sekitar 65 gram. Nah, dibagi-bagi-bagi-bagi, angkanya adalah 1.000 rupiah. Nah, tadi kan ingat tuh, berapa HPP adonan kita? Oh, HPP adonan kita totalnya 3.000 rupiah. Ya, udah termasuk adonannya, paper bag, sama apa namanya, krimnya. Jadi udah jadi sampai ke tangan customer tuh sebesar 4.000. Sorry, sebesar 3.000 rupiah. Nambah HPP 1.000 rupiah dalam bentuk logistik. Kan kira-kira gitu. Nah, berapa kita jualnya? Oh, kita jual berarti kalau misal mau ngejar margin 50%, kan 4.000 ya tadi ya, 3.000 tambah 1.000. Dijual kepada customer dengan harga, oh ternyata dijual dengan harga 8.000. Masuk atau tidak? Diterima atau tidak? Harga 8.000 itu. Karena kalau misal dijualnya di Jabodetabek, itu harganya cuma 6.000. Masuk ke Balikpapan, harganya 8.000. Supaya ngejar margin 50%, sama-sama 50%. Gitu. Diterima atau tidak? Oh, ternyata diterima. Kenapa? Karena jajanan di daerah, orang-orang di daerah itu sebenarnya haus akan jajanan ibu kota. Oh, dapat nih ternyata marketnya. Pertanyaannya kemudian, oh ternyata dengan penambahan kos logistik yang seperti itu, dengan waktu tunggu seperti itu, keputusannya kan dua. Apakah mending kita bangun pabrik gitu ya di Balikpapan, contoh, atau kita ya udah nggak usah bangun pabrik, bangun atau tidak kan kira-kira keputusannya seperti itu. Nah, riset lagi tuh. Nah, risetnya apa? Risetnya adalah kalau kita bangun pabrik, tepung, ya, mentega, itu kemudian itu supply-nya dari mana? Nah, kita lakukan riset. Oh, ternyata di Balikpapan itu sedikit sekali pabrik yang bisa mensuplai tepung atau mensuplai mentega yang spesifikasinya sesuai dengan resepnya Baker Oat. Oh, berarti ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari Jawa. Oh, sama aja. Berarti sekalipun kita punya pabrik di Balikpapan, tetap suplainya itu ngambil dari Jawa. Gitu. Saya nggak semua sih, tapi sebagian besar. Nah, dari keputusan-keputusan ini kemudian didapatkan lah ya. Decision-nya adalah, oh, tidak usah membangun pabrik di Balikpapan, tapi cukup supply aja dan harganya di up. Nah, gitu. Oke. Nah, karena marketnya masih bisa menerima. Nah, kalau terkait kebab, saya kurang tahu terkait apakah memang kebab memang harus seperti itu. Karena itu kan proses keputusan bisnis itu kan panjang ya, kayak tadi ya, harus ada riset dulu, harus ada trial dan error dulu, harus testing ke market ketika penurunan produk itu terjadi kualitasnya ya. Nah, prosesnya tuh panjang untuk memutuskan, oh bangun pabrik atau tidak gitu, bangun central kitchen baru di kota itu atau tidak gitu. Karena membangun central kitchen baru itu membutuhkan investasi yang tidak murah ya tentunya. Maka proses berpikirnya pun harus dilakukan dengan detail. Gitu. Jadi bukan tiba-tiba oh karena kebab buka di setiap kota central kitchennya, maka saya Bakerol juga harus buka di setiap kota. Ah, enggak gitu. Namanya produk kan beda-beda. Maka saya nggak menyarankan teman-teman ikut yang kebab atau ikut yang Bakerol. Yang benar adalah yang di riset dulu, dihitung dulu, menggunakan logika dan perhitungan yang masuk akal. Gitu kira-kira. Oke, siap. Coach Agung, lanjut dari Kak Fajar Boleh. Firdaus dari Bell Bruli. Selamat siang, Coach Agung. Mau tanya, cara agar berani mempercayakan bisnis ke orang lain terkait keuangan. Misal merekrut karyawan untuk mengelola satu outlet ubi bakar Cilembu. Mempercayakan orang ya. Saya kalau menginterview orang tuh memang yang paling susah adalah nyari yang bisa dipercaya ya Pak. Tapi mungkin ini kali ya. Em, Pertanyaannya apa nih? Agar berani mempercayakan bisnis ke orang lain. Oke. Agar berani mempercayakan bisnis ke orang lain. Solusinya mungkin track record kali Pak ya. Solusi paling paling masuk akalnya. Artinya apakah dia di tempat kerja sebelumnya amanah atau tidak? Salah satu indikasi kalau yang saya lihat dalam merekrut karyawan adalah paklaring. Nah, paklaring itu kan bukti bahwa karyawan itu sudah kerja di perusahaan sebelumnya dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan. Jadi masuk baik-baik, keluar baik-baik. Ya masuk melalui tes dan segala macam, keluarnya pun hamin sebulan resign, ya sehingga perusahaan memiliki nafas, memiliki waktu untuk mencari penggantinya, mentraining sampai kemudian karyawan ini bisa resign. Nah, kalau misal secara track record di perusahaan sebelumnya dia baik, biasanya sih ada potensi ketika masuk ke perusahaan kita atau masuk ke bisnis kita akan berlaku baik juga.
gitu. Jadi kita ngelihatnya dari track record gitu. Makanya reputasi itu, wah itu harga mati itu penting sekali sih. Apalagi konsultan kayak saya itu penting sekali. Saya nggak bisa ngejelekin klien saya, bukan ngejelekin, maksudnya nggak bisa bersikap semena-mena ke klien atau kemana. Kenapa? Karena saya ngerasa ya saya dibayar karena reputasi saya gitu. Saya bisa yakin sekali bahwa kalaupun saya selesai di Baker Old untuk masa apa ya pembantuan gitu ya, membantu untuk grow-nya, saya insya Allah akan direkomendasikan oleh ownernya Baker Old, Pak Wahyu namanya, eh, ke kliennya yang lain. Kenapa ya? Karena saya sudah melakukan menurut saya di luar ekspektasi, jadi di atas ekspektasinya dan sudah berkelakuan baik lah ya. Kira-kira itulah good governance itu. Jadi balik ke pertanyaannya, cara untuk memberanikan diri untuk percaya dengan orang adalah ya, gitu. Di perusahaan sebelumnya ya, karena sejarah akan terulang lah ya. Kejujuran itu menurut saya nggak bisa dibeli ya, itu harus dilihat dari kelakuan di masa-masa Perusahaan sebelumnya. Mungkin sebelumnya gitu. ya, bisa telepon ke atasan di tempat sebelumnya. Oke, Oh baik iya. Coach Agung, lanjut dari Kak Febriano, apakah Backroll sudah otomatis terinstall ISB nih? Oh Pertanyaan yes. Oh ya, ada yang mau gabung jadi mitranya Baker All, boleh, Pak silakan. Febriano dari Backroll. Oh, Pak Febri. Oke, ya Pak Febri ini sih apa namanya jalur mitranya sebagai mitra take over, jadi jadi nggak tahu nih untuk skema outlet yang baru gitu ya. Jadi betul bahwa setiap outlet yang baru itu sudah secara otomatis terinstall POS ya POS system dari ISB dan terkonek ke pusat juga gitu. Artinya kami juga mengawasi outlet-outlet yang penjualannya tuh rendah turun kayak sekarang aja saya bisa lihat penjualannya outletnya Pak Teguh Wisnu. Pak Teguh Wisnu itu kan mitra juga ya. Jadi saya bisa tahu penjualannya berapa persen deh turunnya selama bulan puasa. Nah, kenapa penjualannya Bakerall turun selama bulan puasa? Ya karena memang itulah siklusnya Bakerall. Bakerall itu hanya profitable selama 11 bulan. Ramadan itu kita turun, Pak, Bu. Kenapa seperti itu? Karena Ramadan kita kalah. Kalah sama apa? Kalah sama bala-bala, kalah sama sebuah ya siapa yang makan roti pada bulan puasa gak ada gitu ya dikit lah ada gitu penjualannya setengah. Nah outletnya Pak Teguh Wisnu itu turun setengahnya ya dari yang normalnya aduh saya nggak bisa sebut omset ya turun setengah lah ya 50% gitu ya. Itu bisa dilihat. Nah ketika omsetnya turun 50% maka sebenarnya kita bisa bantu beberapa program, jadi langsung beberapa program tuh kayak misal program sedekah, program box hampers berbagi kayak kemarin mungkin Pak Febri lihat tuh di yang kita belas, oh ada loh hampers khusus untuk berbagi yaitu hampers edisi sorry box edisi Ramadan, di mana orang mungkin nggak akan konsumsi roti untuk beli sendiri untuk konsumsi nggak, tapi beli untuk berbagi mungkin. Nah, itu yang kemudian kita coba blast ke teman-teman mitra dan kita coba gedein gaungnya melalui sosial medianya Bakerall gitu. Nah, kalau untuk info terkait info takeover, jadi mungkin beberapa teman-teman di sini nggak tahu, sekalian saya jelasin dikit. Jadi Pak Febri ini adalah salah satu mitra yang cukup luar biasa. Jadi nyari outlet-outlet takeover tuh banyak. Outlet takeover adalah itu ya. Outlet takeover adalah outlet yang mitranya itu sudah tidak ingin lagi mengelola. Jadi misal ada mitra kita nih, sebutlah Pak siapa ya misalnya, Pak yang nggak ada namanya mitra Pekrol, Pak Denny Sumargo. Gitu. Katakanlah Pak Denny Sumargo ini punya satu outlet Bakerol. Tapi karena satu dan lain hal, karena kesibukan syuting atau karena sudah pensiun, Pak Denny Sumargo ini pengen ngejual outletnya. Nah, itulah ya bisa diserahkan ke kami ke pusat supaya untuk dicarikan mitra yang mau melakukan take over. Jadi memang dari 200 sekian outletnya Baker All, memang yang nggak aktif itu dikit sekali, Pak Bu. Kenapa? Karena kalau nggak aktif kita bantu untuk take over sehingga tidak ada waktu idle time-nya. Jadi bisa dipastikan mungkin 90% lebih kali ya outlet Baker All itu aktif semua. Karena kalau nggak aktif, kita bantu untuk take over. Nah, salah satu yang mengambil take over-nya ini adalah Pak Febri yang ikutan webinar pada sore hari ini. Nah, itu mungkin salah satu kunci untuk menjaga sustainability di bisnis kemitraan dan franchise ya. Ini balik ke konteks webinar hari ini. Gitu. Oke, baik, siap Coach Agung, berhubung sudah jam segini dan bentar lagi akan Oh, masuk udah. Sari ya. Buat teman-teman yang masih standby,
kita buka kamera dulu, kita foto bersama untuk sesi dokumentasi ya. Untuk kita upload juga nih di sosial media. Boleh silakan dibuka kameranya. Wah, banyak sih banyak ya yang masih standby. Oke, Coach Agung ada gaya tertentu yang mau di request untuk foto sore hari ini? Fotonya seperti ini. Ini simbolnya. Ini adalah simbol cuan. Tapi kalau yang sering nonton drama Korea, ini adalah simbol hati. Ya, saya pengen teman-teman mengembangkan bisnisnya dengan kemitraan itu pakai hati supaya dapat cuannya berkah. Boleh ya dibantu Amin. ya seperti ini. Amin ya robbal alamin. Oke, baik admin boleh dibantu untuk capture. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah ikutan webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Coach Agung Haryadi dan juga Pak Seno yang sudah sharing insight maupun pengalamannya ya selama berada di industri kuliner ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat dan diimplementasikan kepada bisnis teman-teman semuanya. Dan pastinya program kelas siang hari ini fully supported by ESB, ahlinya bisnis kuliner yang sudah digunakan oleh lebih dari 30.000 outlet F&B di Indonesia bahkan Asia Tenggara. ESB menghadirkan ekosistem operasional terintegrasi untuk bisnis kuliner, mulai dari ESB POS, sistem kasir terintegrasi ERP setara 20 miliar, bantu hebat kos hingga 35%. ESB Core, sistem ERP khusus F&B yang memastikan operasional lebih efisien dan terkontrol. Lalu ada juga ESB Order, sistem pemesanan online yang bisa tingkatkan transaksi hingga 64%. Lalu ada juga ESB Goods, manajemen supply chain real time, atur stok dan supplier dengan mudah. Dan yang terbaru ada All-in by ESB, teknologi kecerdasan buatan AI yang membantu meningkatkan profit bisnis hingga 40%. Tentunya ada produk-produk lainnya juga yang terintegrasi. Banyak brand besar dan UMKM yang tumbuh hingga 3 kali lipat dengan ESB, seperti Boga Group, Ismaya Group, Sambal Bakar Indonesia, Wingstop, Fat Duck, Kopinako, Lau Lau Gogo, Almond Fried Chicken, Roti Romi, bakso lapangan tembak, ayam keprabon, payakum buah, dan masih banyak lagi. Nah, kebetulan banget di acara pengusaha kuliner ini, ISB mau kasih promo khusus yang super spesial untuk sobat PKID di sini. Untuk ISB Postlight ada promo langganan aplikasi kasir mulai dari Rp3.000 per hari. Urus bisnis kuliner jadi lebih mudah, efisien, dan bebas cemas. Bisa lihat dashboard laporan penjualan, atur inventory bahan baku, gratis integrasi dengan GoFood dan GrabFood, gratis standy, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja chat ke nomor WA di 0813 1493 6045. Terus ketik kode promonya PKID Tangerang. Harus diketik ya kodenya biar dapetin promonya. Dengan satu ekosistem yang saling terhubung, ISB bantu bisnis kuliner lebih efisien dan menguntungkan. Jalankan bisnis bebas cemas dengan ISB, ahlinya bisnis kuliner. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Saya Tia pamit undur diri dan sampai ketemu di event dan juga kelas ISB maupun pengusaha kuliner ID selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. ISB, terima order bebas keder. Bisa. Bayar makin lancar. Bisa. Hitung profit gampang bingit. Bisa. Ada tipu langsung nemu. Bisa. ISB, bikin menu gaya baru. Bisa. Bebas repot always support. Bisa. Pinjam modal tinggal apply. Bisa. Harga kutil promo gokil. Bisa. Terima order bebas keder. Bayar makin lancar. Hitung profit gampang bingit. Ada tipu langsung nemu. Bikin menu gaya baru. Bebas repot always support. Pinjam modal tinggal apply. Harga kutil promo gokil. Bisa everything. Sekarang bisa. Everything
Booking sekarang bisa. ISB Postlight. Bisa. Katanya punya usaha sendiri bikin hidup lebih bebas. Nyatanya belum lepas dari rasa cemas. Semuanya harus diperiksa, bikin cemasnya kian menyandra. Cemas pendapatan hilang tanpa jejak, nggak bisa dilacak. Punya bisnis kuliner bikin dak-dik-duk-der. Mau bebas dari rasa cemas? Mau! Perkenalkan ISB, Sistem Operasional Nomor 1 khusus bisnis kuliner. Aplikasi kasir terlengkap dan terintegrasi dengan sistem ERP. Kontrol operasional bisnis dari sebuah sisi lebih easy. Pemesanan makin cepat, cuan makin melesat. Top Supply Chain Management buat bisnis kuliner. Bikin omset semakin meroket dengan All-in. Temukan beragam solusi kecemasanmu bersama ISB. Ahlinya bisnis kuliner.